Saat ini, Xiao Chen berada dalam posisi yang bagus untuk tidak maju atau mundur. Saat dia akan menyerah untuk sementara, formasi di ruang kultivasi tiba-tiba menjadi stabil. Saudara muda, Anda dapat membangkitkan roh garis keturunan Anda dengan pikiran tenang. Saya akan membantu berjaga-jaga. Suara Ye Zifeng terdengar di benak Xiao Chen, memberi Xiao Chen rasa aman. Terima kasih banyak, kakak senior. Aura sisa roh Azure Dragon menghilang dalam sekejap dari puncak utama Sekte Api Ungu. Setelah menarik perhatian sesepuh Laut Awan dari sekte tersebut, aura itu segera menghilang, tidak lagi terlihat. Beberapa saat kemudian, sesepuh menyerah untuk mencari sumber aura ini. Mereka hanya menganggapnya sebagai murid yang gagal dalam upaya pemanggilan jiwa. Dengan Ye Zifeng berjaga-jaga, Xiao Chen menjadi tenang dan mulai mengedarkan seni pemanggilan jiwa darah sisa lagi. Semua darah di tubuh Xiao Chen melonjak dan bergolak tanpa henti. Tubuhnya menghangat. Kemudian, rasanya seperti terbakar, semua kulitnya berubah menjadi merah menyala. Saat seni pemanggilan jiwa darah sisa terus beredar, bintik-bintik cahaya biru terpisah dari darah Xiao Chen. Darahnya mendidih panas saat melonjak, semuanya mulai melepaskan titik cahaya biru terus-menerus. Setelah itu, semua titik cahaya biru melesat menuju otak Xiao Chen. Awalnya, dia sudah merasa proses ini sangat tak tertahankan. Sekarang, otaknya terasa seperti terbakar, dia hampir pingsan. Bagaimana ini bisa terjadi? Perasaan rasionalitasnya perlahan surut mengejutkan Xiao Chen. Emosi yang khawatir dan mudah tersinggung menyebar di benak Xiao Chen, memengaruhi rasionalitasnya. Fiuh. Xiao Chen, yang duduk bersila, membuka mulutnya dan menghembuskan seteguk udara keruh. Segera, gelombang panas melonjak ke seluruh ruang kultivasi. Itu seperti naga yang bernafas, mengerikan dan menakutkan, disertai dengan geraman yang dalam. Seluruh ruang kultivasi mulai bergetar sekali lagi. Formasi berdengung, dan retakan kecil muncul di dinding. Di atap, Ye Zifeng sedikit mengernyit. Karena dia sudah mengolah energi jiwa, dia bisa dengan jelas melihat jiwa naga yang tak terlihat melingkar di dalam ruangan, ingin melayang ke langit dan mengguncangnya. Ye Zifeng dengan lembut melayang ke bawah dan mendarat dengan satu kaki, menginjak kepala naga itu dan dengan kuat menekannya. Yang mana dari 6 garis keturunan Dragon Rache ini? Aura mengamuk mirip dengan garis keturunan naga merah, tetapi roh naga merah tidak terlihat seperti ini. Ye Zifeng sangat berpengetahuan. Ketika dia berada di Central Grid Realm selama masa mudanya, dia telah berinteraksi dengan banyak karakter utama dengan garis keturunan Grid Desolate Aeon. Sejauh yang dia ingat, tidak ada garis keturunan seperti itu di Dragon Rache. Namun, tidak mungkin ini menjadi naga palsu atau salah satu cabang lainnya. Aura jiwa naga Xiao Chen jelas lebih kuat daripada 6 garis keturunan utama ras naga. Bagaimana itu bisa menjadi naga palsu? Alasan memberitahu Ye Zifeng bahwa ini bukan masalah sederhana dan dia benar-benar tidak bisa membocorkannya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sosok tegak Ye Zifeng seperti pisau telanjang. Helai energi Dao besar terpancar dari tubuhnya. Menggunakan Dao Might, dia dengan kuat menekan jiwa naga. Di luar halaman, Ling Yu, yang baru saja selesai menyiapkan ramuan tambahan untuk pemandian sumber jus kehidupan, tertangkap basah dan langsung terlempar ke belakang begitu dia membuka pintu ke halaman. Dia merasakan ancaman sedalam jiwa, yang begitu dalam sehingga tubuh dan garis keturunannya bergetar. Ling Yu jatuh tersungkur ke tanah, tertekuk di bawah tekanan besar. Apa yang sedang terjadi? Darah bocor dari sudut bibir Ling Yu saat dia panik. Tiba-tiba, dia mengingat seni pemanggilan jiwa darah sisa yang dia berikan kepada Xiao Chen. Sial, apakah sesuatu terjadi pada marsial paman? Dengan pemikiran ini, Ling Yu memucat. Menghadapi tekanan besar itu, dia berjuang untuk berdiri dan melangkah masuk, selangkah demi selangkah. Kemudian, dia menuju ruang kultivasi yang awalnya miliknya dan melihatnya. Sepasang mata naga berwarna biru muncul, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Suara mendesing. Ling Yu memuntahkan seteguk darah lagi saat dia terlempar lagi. Semangat kuno. Itu adalah roh kuno dalam tubuh marsial paman. Ling Yu, yang tergeletak di tanah lagi, merasa sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa roh kuno di tubuh Xiao Chen akan begitu kuat, sangat kuat. Garis keturunan astral rock Ling Yu tidak bisa menahan sama sekali. Awalnya, Ling Yu berpikir bahwa garis keturunan Grid Desolate Aeon di tubuh Xiao Chen sangat kurus dan kemungkinan berada di peringkat belakang, sesuatu yang jauh dari sebanding dengan garis keturunan astral rock miliknya. Namun, berdasarkan situasi saat ini, garis keturunan terkuat dari 100 ras Desolate besar bahkan mungkin tidak sebanding dengan ini. Dari mana tepatnya paman bela diri ini berasal? Ling Yu bergumam pelan.
Semakin dia memikirkan berbagai pengalamannya dengan Xiao Chen, semakin dia merasa bahwa Xiao Chen memiliki latar belakang yang sangat misterius. Kemudian, ketika Ling Yu berpikir tentang bagaimana dia dengan dingin menolaknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Ling Yu, tidak perlu mendekat. Saya berjaga-jaga untuk Junior Brother. Pergi patroli daerah, jangan biarkan siapapun mendekat. Tiba-tiba, suara Ye Zifeng terdengar di benak Ling Yu, mengejutkannya. Ternyata tuannya sudah ada di sini. Dalam hal itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan guru di sekitar, marsial Paman Xiao Chen pasti akan aman. Dalam hati Ling Yu, Ye Zifeng seperti dewa. Dengan Ye Zifeng di sekitar, semuanya bisa diselesaikan. Setelah berdiri lagi, Ling Yu berhenti mencoba mendorong masuk ke halaman, mematuhi perintah tuannya dan berpatroli di sekitarnya. Di dalam ruang kultivasi, Xiao Chen terengah-engah. Dia merasakan kengerian dan ketakutan di hatinya. Dia merasa sangat panas, ingin bernapas dan bersantai. Namun, tiba-tiba, terengah-engah berubah menjadi auman naga yang dalam yang menguji ketahanannya lebih jauh. Saat cahaya biru yang terpisah dari darah Xiao Chen terus berkumpul, jiwa naga mengambil bentuk samar di kedalaman jiwanya. Langkah selanjutnya adalah Xiao Chen menggabungkan jiwanya dengan roh kuno ini. Ketika merger berhasil, Xiao Chen akan dapat mengaktifkan garis keturunan Azure Dragon-nya dengan bebas kapan saja. Xiao Chen membutuhkan garis keturunan Azure Dragon terlalu banyak. Sejak dia menyaksikan kekuatan tempur Ling Yu melonjak setelah Ling Yu mengaktifkan garis keturunannya, dia sangat ingin mengaktifkan garis keturunan Azure Dragon. Ini adalah harta yang sangat besar, tetapi tersembunyi di dalam tubuhnya, tidak dapat digunakan. Apalagi yang bisa dilakukan selain pemborosan. Namun, saat ini, situasinya tampak berbeda dari yang dibayangkan Xiao Chen. Samar-samar dia merasa bahwa jiwa naga ini sepertinya bersaing dengannya untuk mendominasi. Mungkinkah setelah penggabungan, Xiao Chen benar-benar akan berubah menjadi naga, dan kesadaran aslinya akan benar-benar musnah? Tidak ada yang bisa mengharapkan kekhawatiran seperti itu. Tidak peduli siapa itu, atau seberapa kuat garis keturunan mereka, roh kuno tidak dapat menempati posisi dominan. Setelah diturunkan dan diencerkan selama beberapa generasi, roh kuno hanya akan menjadi untaian roh yang tersisa dan tidak akan terlalu kuat. Namun, situasi Xiao Chen benar-benar merupakan pengecualian. Saat dia menarik napas dalam-dalam, dia secara tak terkendali melepaskan raungan naga. Seluruh ruangan bergetar tanpa henti. Di atap, karena upaya Ye Zifeng untuk menekan keributan ini, butiran keringat sudah muncul di dahinya. Ye Zifeng terluka di tempat pertama. Sekarang, beberapa darah bocor di antara bibirnya, dia tidak lagi merasa ini sesantai awalnya. Situasinya seperti yang diharapkan Ye Zifeng. Kekuatan garis keturunan saudara laki-laki juniornya cukup mengesankan. Ini semakin memperkuat keputusannya untuk menekan jiwa naga ini dan tidak membiarkan rahasia ini keluar. Begitu berita tentang anomali semacam itu bocor, itu akan menarik perhatian semua orang sebelum waktunya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mungkin takut akan hal ini? Sulit membayangkan Xiao Chen mendapatkan kesempatan untuk tumbuh menjadi kekuatannya. Seseorang pasti akan membunuh Xiao Chen sebelum dia bisa melakukannya. Di ruang kultivasi, Xiao Chen mengalami pertarungan dalam hidupnya, yang membuatnya ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus melanjutkan sampai akhir atau tidak. Sisik naga berwarna biru sudah muncul di kulitnya, berkilauan dengan kilau metalik. Situasi seperti itu membuat Xiao Chen semakin khawatir. Dia menjadi lebih tidak sabar dan kejam saat kesadarannya berangsur-angsur memudar. Ini sudah berakhir. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa ngeri saat mengetahui bahwa seni pemanggilan jiwa darah sisa beredar secara otomatis tanpa arahannya. Tidak peduli apa yang Xiao Chen coba, dia tidak bisa menghentikannya. Titik cahaya biru terus-menerus terpisah dari darah yang mengalir di anggota tubuh dan tulangnya, mengalir ke otaknya. Jiwa naga yang samar di kedalaman otaknya berubah semakin jelas. Saat jiwa naga tumbuh lebih besar, perlahan-lahan menempati jiwa Xiao Chen, menyebabkan sensasi kembung yang mengerikan. Ini adalah rasa sakit yang datang dari jiwa, sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Bagaimana ini bisa? Kolam jiwanya diperbesar 4 atau 5 kali lipat. Petik 2. Ye Zifeng, yang mengawasi Xiao Chen, menunjukkan ekspresi bingung, merasa sangat bingung. Logikanya, mengingat budidaya Xiao Chen, jika ada yang menyentuh kolam jiwanya, itu akan menyebarkan jiwanya, mengubah tubuhnya menjadi sekam kosong. Apakah saya akan mati? Saat kesadaran Xiao Chen perlahan kabur, pikirannya berangsur-angsur kosong. Saat dia berbaring tanpa sadar, sepasang sayap naga tumbuh dari punggungnya, menyebar lurus seperti pedang tajam.
Tangannya berubah sangat tajam. Seluruh tubuhnya mengalami dragonification. Situasi terus berkembang menuju skenario terburuk. Namun, saat hal-hal mendekati titik kritis, mutiara hitam misterius di kedalaman jiwa Xiao Chen tiba-tiba melepaskan cahaya abadi yang cerah. Ketika jiwa naga itu berada di ambang memusnahkan jiwa Xiao Chen, mutiara hitam itu menghasilkan isapan yang tak terkendali, menelan roh kuno yang tak tertandingi dan sangat kejam itu tanpa meninggalkan apapun. Xiao Chen sudah pingsan saat ini dan tidak melihat pemandangan aneh ini. Ketika Xiao Chen bangun, hari sudah siang. Saat dia perlahan membuka matanya, dia menemukan bahwa dia terbaring di tengah reruntuhan. Dia duduk dengan susah payah. Dia merasa seperti baru bangun, kepalanya pusing dan berat, sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seluruh tubuh Xiao Chen terasa tidak nyaman. Itu seperti tulang-tulangnya telah tersebar dan kemudian dipasang kembali. Dia memberi dirinya rep di kepala dan menutup matanya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia pulih sedikit. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi, dia menemukan wajah besar tepat di depannya. Dia bahkan bisa merasakan napas pihak lain, yang mengejutkannya. Mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, Xiao Chen melompat dari tanah, segera berdiri. Hehe, Paman bela diri, Anda sudah bangun. Sepertinya guru benar. Dia mengatakan untuk tidak menggerakkanmu, karena kamu akan bangun secara alami ketika langit cerah, kata Ling Yu dengan senyum lebar saat dia berdiri. Kulit Ling Yu tampak bersinar. Auranya tampak stabil dan energi esensi sejatinya juga samar-samar jauh lebih stabil. Xiao Chen segera mengerti apa yang terjadi. Ling Yu pasti telah menggunakan malam sebelumnya untuk menyerap sumber jus kehidupan dan sepenuhnya berubah dalam satu malam. Ling Yu memiliki fondasi yang diletakkan oleh sekte di tempat pertama, serta garis keturunan Great Desolate Aeon. Selanjutnya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan sumber jus kehidupan emas. Oleh karena itu, efeknya ajaib. Itu hanya satu malam, tetapi hasilnya membuat mata seseorang berbinar. Jika Ling Yu memiliki beberapa hari lagi untuk menyelesaikan penyerapan semua sumber jus kehidupan di tubuhnya, kekuatannya pasti akan meningkat lebih jauh, meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Berbeda dengan murid biasa, inilah yang bisa dibawakan oleh murid jenius. 10 kali, bahkan 100 kali, efeknya hanya dengan pertemuan kecil yang kebetulan. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan melihat puing-puing. Kemudian, dia bertanya, apa yang terjadi sebelum aku pingsan? Ling Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak tahu. Saya sedang berpatroli di daerah itu untuk Anda ketika saya mendengar suara keras. Kemudian, ruang kultivasi runtuh saat raungan naga yang menakutkan terdengar. Untungnya, guru berhasil menekan fenomena misterius yang mengejutkan ini. Kalau tidak, itu akan mengejutkan semua orang di sekte. Saya berutang budi kepada kakak senior lagi. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya. Dia tahu betapa mengerikan konsekuensinya jika garis keturunan Azure Dragon-nya terungkap sebelum waktunya. Itu akan lebih menakutkan daripada gereja teratai hitam. Namun, Xiao Chen agak penasaran dengan apa yang terjadi pada saat terakhir. Dia berpikir bahwa dia pasti sudah mati. Kesadarannya terhapus ketika dia bangun. Namun, situasinya tampaknya tidak terlalu tepat. Dia masih hidup dengan layak. Tangan dan kaki Xiao Chen tidak berubah, tubuhnya tidak berubah, kesadarannya masih ada, jiwanya. Jiwanya, tampaknya lebih kuat. Marsial Paman, apakah kamu berhasil? Ling Yu bertanya, tidak bisa menahan kegembiraannya. Ling Yu benar-benar ingin melihat garis keturunan Great Desolate Aeon milik Marsial Uncle. Seperti apa jadinya setelah diaktifkan? Benar, tidak perlu terlalu peduli tentang itu sekarang. Mari kita lihat apakah aktivasi garis keturunan berhasil atau tidak. Xiao Chen fokus. Dia benar-benar ingin tahu hasil usahanya juga. Dengan pikiran, mata hitam Xiao Chen langsung berubah cerah dan kemasan. Seluruh tubuh Xiao Chen memancarkan cahaya biru tua serta aura kuno yang telah ada sejak dahulu kala. Aura hebat dari Great Desolate Aeon menyebar dari tubuh Xiao Chen. Pada saat berikutnya, mata emasnya berubah menjadi mata naga berwarna biru dengan titik cahaya merah yang sangat cemerlang di kedalaman pupilnya. Aneh, misterius, sombong, brutal, dan kuat. Emosi yang mudah tersinggung berakar pada Xiao Chen saat kekuatan membanjiri seluruh tubuhnya. Ada perasaan bahwa nyawa manusia tidak lebih berharga dari rumput, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini seperti semut. Di bawah langit yang luas, di alam semesta yang luas, tidak ada yang layak dikejar. Kesepian tanpa batas membanjiri hati Xiao Chen. Apa yang bisa membuat raja ini melihatnya dengan benar? Begitu Xiao Chen mengaktifkan garis keturunannya,
Ling Yu, yang berada di samping, segera menyesalinya. Ling Yu telah bersiap untuk mengaktifkan garis keturunan astral rock-nya sendiri saat Xiao Chen mengaktifkan garis keturunannya. Namun, Ling Yu merasakan tekanan yang kuat dan hampir tak tertahankan saat berdiri di depan Xiao Chen. Ling Yu bahkan merasa sangat sulit untuk berbicara. Untungnya, Xiao Chen hanya bertahan sesaat dalam keadaan ini sebelum dia diam-diam mengabaikannya. Ketika Xiao Chen kembali ke keadaan normalnya, dia merasakan perasaan tidak nyata yang sangat kuat. Pada saat sebelumnya, sepertinya dia telah menjadi orang lain. Meskipun pikiran Xiao Chen jernih, dan dia memiliki kendali atas tubuhnya, dia tidak memiliki banyak pikiran. Sulit untuk menghilangkan perasaan bahwa dia tidak memiliki kendali. Apakah ini sifat asli dari Azure Dragon kuno? Meskipun langit sangat luas, tidak ada satupun di antara 10.000 saingan yang bisa membuat Azure Dragon menatap langsung ke mata mereka. Xiao Chen merasa takut. Kondisi mental seperti itu tidak baik. Jika dia benar-benar memiliki kondisi mental seperti itu dan mencari masalah dengan pembudidaya laut awan, dia akan diberi pelajaran yang tidak sedap dipandang. Marsial Paman, garis keturunanmu benar-benar terlalu mengerikan, kata Ling Yu dengan rasa takut yang tersisa di dalam hatinya. Namun, semakin kuat garis keturunannya, semakin besar beban yang akan kamu tanggung setelah menggunakannya. Marsial Paman, kamu harus menggunakannya sesedikit mungkin. Bang! Sebelum Ling Yu bisa selesai berbicara, Xiao Chen jatuh kembali tanpa tanda-tanda kesadaran sama sekali, pingsan lagi. Paman bela diri, aku belum selesai. Ling Yu tersenyum pahit, merasa tak berdaya. Kali ini, Xiao Chen tidur selama 3 hari, hanya membuka matanya setelah itu. Semua ketidaknyamanan Xiao Chen telah lenyap. Dia merasa segar, seluruh tubuhnya disegarkan. Dalam 3 hari terakhir, tubuh Xiao Chen telah selesai menyesuaikan diri dengan perubahan yang dibawa oleh Dragonification hari itu. Dia tidak tahu bahwa tubuhnya telah berubah menjadi naga sebelumnya, meningkatkan fisiknya ke tingkat yang lebih tinggi. Ao Jiao, berapa lama aku tidur? Xiao Chen bertanya setelah dia mandi. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Bagus sekali, 3 hari, jawab Ao Jiao dengan jujur. Oh, Xiao Chen pergi ke halaman belakang sendirian. Dia duduk bersila dan dengan hati-hati merasakan perubahan pada tubuhnya. Dia terkejut menemukan bahwa vital ki-nya sebenarnya telah meningkat menjadi 4 kekuatan kuali. Ini aneh, gumam Xiao Chen sambil membuka matanya. Berbagai adegan naganya sejak hari itu muncul di benaknya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang menyeretnya kembali dari gerbang neraka ketika dia dengan jelas merasakan bahwa roh kuno benar-benar mendominasi tubuh fisiknya. Ketika saya punya waktu, saya harus pergi dan bertanya kepada kakak senior. Ye Zifeng, yang telah memantau seluruh situasi, seharusnya tahu lebih banyak daripada Ling Yu. Namun, Ye Zifeng jelas tidak dalam kondisi yang baik saat ini, jadi tidak nyaman untuk mengganggunya. Marsial Paman Ling Yu, ada masalah. Ada masalah besar. Tepat pada saat ini, sosok cemas berteriak dari luar saat dia bergegas masuk dengan bingung, menyerbu masuk tanpa salam. Ini adalah murid Sekte Api Ungu Muda yang mengenakan jubah abu-abu. Kultivasinya cukup bagus, bahkan lebih tinggi dari Ling Yu. Namun, pada saat ini, orang ini tampak cemas dan panik. Begitu murid berjubah abu-abu masuk, dia terpana melihat Xiao Chen. Siapa kamu? Mengapa kamu berada di halaman Marsial Paman? Tepat pada saat ini, Ling Yu keluar dari kamar samping dan menuntut dengan bangga dengan nada tenang, mengapa kamu begitu bingung? Bicaralah dengan benar. Dia adalah paman bela diri saya. Petik 2. Ini mengejutkan Xiao Chen sedikit. Pada saat ini, ekspresi dan suasana Ling Yu kembali seperti ketika dia pertama kali melihat Ling Yu di aula bajak laut. Ling Yu memancarkan ketajaman dan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Dengan udara yang begitu kuat, tidak ada yang berani meremehkan Ling Yu setelah meliriknya. Paman bela diri Marsial Paman. Bagaimana saya mengatasinya? Paman besar bela diri. Namun, apakah ada paman besar bela diri di Sekte Api Ungu? Pertanyaan ini langsung membuat bingung orang tersebut. Kenapa kamu berdiri di sana seperti orang bodoh? Apa itu? Cepat katakan. Murid berpakaian abu-abu itu kembali sadar. Dia segera berkata, Paman bela diri, pedang petir kecil dari Sekte Surgawi Feng Yu memimpin murid intinya lagi. Kakak senior Lu, kakak senior Lan, dan yang lainnya sudah dikalahkan. Sekarang, hanya kakak senior Bai yang tersisa yang masih bertarung. Petik 2. Brengsek, itu lagi. Ungu guntur 7 serangannya pasti telah meningkat lagi. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Petik 2. Ketika Ling Yu mulai marah, murid berpakaian abu-abu itu berbisik, Paman bela diri,
Anda menginstruksikan kami untuk tidak mengganggu Anda, karena Anda akan berkultivasi secara tertutup. Oleh karena itu, berbagai saudara laki-laki dan perempuan senior pergi untuk menangani situasi terlebih dahulu, agar tidak merepotkan paman bela diri. Petik 2. Wajah Ling Yu tenggelam. Dia memang telah memberikan instruksi itu. Dia telah menyerap dan menyempurnakan sumber jus kehidupan dan tidak dapat diganggu. Tidak apa-apa, aku lupa. Bawa aku sekarang. Saya harap kelompok itu tidak berlebihan. Petik 2. Kekhawatiran muncul di wajah Ling Yu. Tanpa sepatah kata pun kepada Xiao Chen, dia pergi dengan tergesa-gesa. Xiao Chen telah mendengar semuanya sejak awal. Dia merasa agak aneh dan tidak mengerti semua itu. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Xiao Chen mengikuti, sosoknya menghilang dalam sekejap. Marsial Paman, mengapa kamu ikut? Ling Yu bertanya, merasa aneh. Xiao Chen tersenyum tipis dan menjawab, setelah tidur selama berhari-hari, aku harus sedikit menggerakkan tubuhku. Selanjutnya, sejak datang ke Sekte Api Ungu ini, saya belum memeriksa tempat itu dengan benar. Potong omong kosong dan memimpin jalan. Petik 2. Murid berpakaian abu-abu itu merasa terkejut dengan pemandangan ini dan berpikir, dari mana orang berpakaian putih ini berasal. Hanya dengan beberapa kata, Marsial Paman Ling Yu benar-benar diam. Bagaimanapun, Ling Yu adalah murid inti terkuat, dan dia masih sangat muda, baru berusia sekitar 20 tahun. Ling Yu sangat mungkin menjadi pewaris sejati termuda dalam sejarah Sekte Api Ungu. Selanjutnya, Ling Yu memiliki Ye Zifeng, jangkar sekte, sebagai tuannya. Oleh karena itu, ia memiliki hubungan dengan Pan Huang yang legendaris. Masa depannya dipenuhi dengan potensi yang tidak terbatas. Di dalam sekte, beberapa sesepuh bahkan tidak berani marah dengan Ling Yu. Ketika mereka bertemu dengannya, mereka dengan sopan menyapanya sebagai Marsial Paman. Namun, Ling Yu bahkan tidak berani menunjukkan emosinya di depan orang berpakaian putih ini. Ini benar-benar aneh, membingungkan murid berpakaian abu-abu itu. Mereka bertiga dengan cepat melakukan perjalanan melalui jalan gunung. Segera, mereka tiba di puncak terpencil yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Ada paviliun polos dan sederhana di samping pohon tua di puncak. Banyak murid Sekte Api Ungu berkumpul di sana. Dua murid Sekte Api Ungu berbaring di samping dengan kulit pucat dan ekspresi sedih. Ada seorang pemuda berambut ungu di bangku panjang sebelum paviliun, memimpin banyak murid inti mengenakan seragam Sekte Cakrawala Surgawi. Semuanya memiliki senyum di wajah mereka. Mereka semua menatap arena yang melayang tinggi di langit di depan, diselimuti kabut dan awan. Saat ini, dua orang bertarung sengit di arena, satu pria dan satu wanita. Laki-laki adalah murid inti dari Sekte Cakrawala Surgawi, sedangkan perempuan adalah murid inti dari Sekte Api Ungu. Perempuan itu haruslah kakak senior Bai yang disebutkan oleh murid berpakaian abu-abu itu. Salam ujung pedang. Kata-kata ini ditulis pada prasasti batu dalam kaligrafi kuno di pintu masuk. Xiao Chen memikirkannya sebentar dan secara kasar memahami situasinya sekarang. Kakak Lu, Kakak Lan, apa yang terjadi pada kalian berdua? Ketika Ling Yu melihat dua orang yang lemah di paviliun, ekspresinya sangat berubah, dan dia menyerang dengan cepat. Paman bela diri kecil, bukankah kita mengatakan untuk tidak datang, kata keduanya dengan kesal di wajah mereka. Sebagai murid inti terkuat, bagaimana mungkin aku tidak muncul dalam situasi seperti itu? Namun, Ling Yu tidak peduli. Dia memeriksa luka keduanya, dan ekspresinya segera menjadi gelap. Listrik mengalir melalui tubuh mereka, melukai meridian dan tulang mereka. Mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu 2 bulan. Betapa kejamnya. Feng Yu, kau, apakah kamu harus sekejam itu? Ling Yu menjadi marah, berteriak dengan marah saat dia melihat pemuda berambut ungu yang memimpin kelompok Sekte Cakrawala Surgawi itu. Pemuda berambut ungu itu tersenyum tipis. Kedua sekte kami memiliki Greeting of Swords at Gaze untuk memudahkan para murid sekte kami untuk bertukar gerakan. Tinju dan kaki tidak memiliki perasaan, pedang dan pedang tidak memiliki mata. Dalam pertukaran gerakan, sulit untuk menghindari kehilangan kendali. Saudara Ling, mengapa begitu marah? Petik 2. Kenapa semua berteriak? Itu adalah kompetisi yang adil. Saya sudah menunjukkan belas kasihan, apalagi yang kamu inginkan. Murid inti Sekte Cakrawala Surgawi yang melukai murid Sekte Api Ungu berdiri dan menatap Ling Yu dengan jijik, benar-benar tanpa belas kasihan. Salam ujung pedang. Berbagai sekte semuanya memiliki tempat yang serupa. Disinilah sebuah sekte membangun kebanggaannya. Tidak ada yang akan menghapus Greeting of Swords at Gaze. Melakukan hal itu akan menjadi tanda kelemahan, penghinaan bagi sekte tersebut. Semua sekte lain akan menertawakan mereka dan memandang rendah mereka.
Tujuan mendirikan tempat seperti itu adalah untuk mendorong dan memotivasi para murid sekte. Di dunia kultivator, hukum rimba berlaku, yang kuat berkuasa dan yang lemah dipermalukan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, murid-murid sekte api ungu jarang pergi ke Greeting of Swords at Gates dari sekte surgawi. Biasanya pihak lain datang untuk mempermalukan mereka. Kali ini, pihak lain datang siap. Jelas, murid sekte Cakrawala Surgawi ingin memberikan pukulan kepada murid sekte api ungu untuk mencegah mereka memasuki medan perang iblis Fiendis 2 bulan kemudian, sehingga mengurangi persaingan. Kekejaman murid-murid sekte Cakrawala Surgawi tidak terduga. Ledakan. Saat orang-orang ini berbicara, lampu listrik menyerang wanita cantik itu dengan ganas, membuatnya terbang keluar dari arena. Segera, terengah-engah terkejut terdengar. Kemarahan dan keengganan muncul di mata murid-murid sekte api ungu. 3 kekalahan beruntun. 3 kekalahan beruntun lainnya. Selain pengecualian sesekali, ketika murid inti sekte langit-langit melawan murid inti sekte api ungu, pihak sekte api ungu biasanya berakhir dengan 3 kekalahan berturut-turut. Alasannya tidak lain adalah perkembangan generasi murid yang lebih muda dari sekte Cakrawala Surgawi, yang melampaui sekte api ungu dalam beberapa tahun terakhir. Momentum sekte Cakrawala Surgawi sangat ganas. Hampir setiap tahun, mereka memiliki jenius baru dan bakat luar biasa yang muncul, dengan kuat menekan sekte api ungu. Paman bela diri kecil, siapa yang menyuruhmu datang? Bukankah kamu berkultivasi dengan pintu tertutup? Ketika wanita cantik itu melihat Ling Yu, dia berbicara dengan nada mencela. Selain nada itu, kata-katanya seperti 2 kakak laki-laki lainnya, penuh dengan kekhawatiran. Feng Yu, pemuda berambut ungu dari sekte Cakrawala Surgawi yang unggul, tersenyum tipis dan berkata, berhentilah membuang-buang waktu, bersikap manis satu sama lain. Kami sudah bosan melihatnya. Ling Yu, giliranmu. Biarkan aku berpikir. Siapa yang harus saya kirim sehingga Anda dapat memenangkan satu pertandingan untuk mendapatkan kembali beberapa wajah untuk sekte api ungu Anda? Saat Feng Yu mengatakan itu, semua murid inti sekte Cakrawala Surgawi mulai tertawa. Begitulah yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Setelah 3 kekalahan berturut-turut, Ling Yu akan tampil dan memenangkan satu pertandingan. Setelah itu, pemuda berambut ungu ini akan memasuki arena sebagai dan mengalahkan Ling Yu. Lelucon seperti itu terjadi hampir setiap beberapa bulan. Tidak pernah ada pengecualian. Di tanah terberkati Gunung Gua Hitam, pedang guntur kecil Feng Yu seperti musuh bebuyutan Ling Yu, dengan kuat menekannya. Hehe, kakak senior, biarkan aku melakukannya. Mungkin, kali ini, Anda bahkan mungkin tidak perlu bergerak. Murid sekte Cakrawala Surgawi yang melukai 2 murid sekte api ungu mengejek lagi, tidak menunjukkan rasa takut. Pedang guntur kecil Feng Yu menunjukkan senyum tipis sejak awal, terlihat memiliki kendali penuh atas situasi setiap saat. Dia berkata, kakak Ling Yu, tolong. Ling Yu mengepalkan tinjunya dengan erat. Meskipun dia tahu itu jebakan, dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain membiarkan pihak lain menuntunnya kemana-mana. Saudara muda Fang, hati-hati. Ling Yu ini mungkin memiliki semacam pertemuan kebetulan baru-baru ini. Aku tahu dari auranya bahwa kekuatannya meningkat secara signifikan. The Little Thunder Sabre Feng Yu diam-diam mengirim proyeksi suara ke adik juniornya. Kakak senior, yakinlah, aku tidak sebodoh itu. Orang ini pasti telah mendapatkan beberapa harta alam. Namun, dia belum sepenuhnya menyempurnakannya. Dia pasti bukan tandingan kakak senior. Saya akan membantu kakak senior mengujinya terlebih dahulu. Orang-orang ini semua adalah murid inti dari sekte peringkat 4. Meskipun orang-orang dari sekte Cakrawala Surgawi sombong dan suka gaskonade, mereka tidak bodoh. Hati Feng Yu segera tenang, tidak lagi khawatir. Terus menatap Ling Yu, dia bertanya, Saudara Ling Yu, ada apa? Adik laki-laki saya sudah memasuki arena. Mungkinkah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya? Ketika Xiao Chen melihat semua ini, dia ingin bergerak untuk menghentikan Ling Yu. Namun, Ling Yu tidak bisa menahan amarahnya. Dia melompat dan mendarat di arena. Anak ini, Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Namun, dia juga mengerti. Bagaimanapun, Ling Yu masih muda, dia tidak bisa benar-benar menanggung penghinaan atau mengabaikannya. Dalam situasi ini, Ling Yu harus menanggung penghinaan ini terlebih dahulu. Setelah Ling Yu menyerap semua sumber jus kehidupan dan berlatih dengan baik dengan Xiao Chen, menunggu kekuatannya benar-benar meningkat, dia bisa pergi ke Greeting of Swords at Gates dari Sekte Surgawi dan membalas penghinaan 10 kali, bahkan 100 kali, lebih. Ling Yu bisa mengempiskan ketajaman pihak lain dalam sekali jalan. Itu akan lebih baik daripada Ling Yu merasa kesal dan tidak berdaya saat dia pergi ke arena itu.
Murid inti Sekte Cakrawala Surgawi Fang Yun. Saudara Ling Yu, beri aku saranmu. Catatan TL, nama Fang Yun telah digunakan sebelumnya dalam novel. Ini kemungkinan nama lain yang digunakan kembali untuk karakter baru dan kemungkinan tidak signifikan. Murid Sekte Cakrawala Surgawi melakukan penghormatan kepalan tangan dan membungkuk di arena. Murid inti Sekte Api Ungu Ling Yu. Beri aku saranmu. Ketika Ling Yu melihat senyum di wajah pihak lain, dia tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Tepat setelah dia berbicara, dia meninju. Pukulan yang diluncurkan Ling Yu dalam kemarahan mengandung kekuatan yang sangat besar. Angin tinju menghasilkan ledakan sonik, jeritan menusuk memenuhi lingkungan. Pedang guntur kecil Feng Yu mengangguk sedikit. Penilaiannya benar. Kekuatan Ling Yu ini benar-benar meningkat secara signifikan. Namun, semuanya masih dalam kendali Feng Yu. Diperingatkan bahwa kekuatan Ling Yu telah meningkat pesat, Fang Yun tidak terlalu terkejut. Sosok Fang Yu melintas dan meninggalkan bayangan listrik yang tertinggal, menghindari pukulan itu. Kekuatan yang ditampilkan Ling Yu di arena membuat mata para murid Sekte Api Ungu berbinar. Mereka tidak bisa membantu memfokuskan pandangan mereka pada arena sekali lagi. Meskipun Ling Yu marah, dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan menghemat kekuatannya. Setelah itu, Ling Yu akan melawan pedang guntur kecil Feng Yu dan membalas semua penghinaan di masa lalu. Karena sumber jus kehidupan emas dari Xiao Chen, kekuatan Ling Yu telah meningkat pesat selama beberapa hari terakhir. Sekarang, dia sangat percaya diri untuk mengalahkan Feng Yu. Xiao Chen merasa agak terkejut. Keponakan bela diri kecilnya ini benar-benar melampaui harapannya. Sementara teknik tinju Ling Yu terlihat garang dan brutal, pada kenyataannya, dia menggunakan kekuatannya dengan baik. Setiap kali dia menyerang, dia tidak membuang banyak energi esensi sejati. Gerakan Ling Yu tidak mengesankan, tetapi mereka perlahan-lahan membuat Fang Yun dari Sekte Surgawi terpojok. Ini mencegah Fang Yun meluncurkan serangan. Dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya, menderita kekalahan yang memalukan. Menarik. Peningkatannya benar-benar luar biasa hebat, pikir Xiao Chen dalam hati. Mungkin, kali ini, Ling Yu mungkin bisa membuat keajaiban. Sekarang, Fang Yun dari Sekte Cakrawala Surgawi, yang awalnya percaya diri untuk melawan Ling Yu dengan hasil imbang, bahkan mengalahkannya, menunjukkan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. 20 gerakan telah berlalu, dan dia berakhir di posisi yang sangat pasif. Ruang manuver Fang Yun terus menyusut. Dia menemukan setiap serangan sulit untuk ditangani. Dia bahkan tidak bisa sepenuhnya mengeluarkan auranya. Sejak awal, Fang Yun ditekan, tidak dapat memanfaatkan kekuatannya. Sekarang, penindasan ini semakin intensif. Ini adalah pertukaran gerakan yang saling menguntungkan. Meskipun pertarungan itu intens, tidak peduli apa, mereka tidak bisa terlibat dalam pertarungan yang benar sampai mati. Seseorang tidak akan bisa melakukan gerakan pembunuhan atau kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Sementara satu memiliki hal-hal ini, yang lain juga. Jika semua orang mengeluarkan gerakan membunuh atau kartu truf yang menyelamatkan hidup, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Setelah seseorang kembali ke sektenya, hukuman pasti akan menunggu. Ini adalah aturan tidak tertulis dari berbagai Greeting of Swords at Guess. Tanpa bisa menggunakan gerakan membunuh atau kartu truf yang menyelamatkan hidup, Fang Yun tidak punya cara untuk membalikkan situasi. Ling Yu yang marah tidak memberinya kesempatan. Ling Yu berjuang dengan tegas. Setelah 10 gerakan lagi, Fang Yun, yang telah lama bertahan dengan pahit, tidak bisa lagi bertahan. Fang Yun mengungkapkan celah yang agak besar, dan kilatan dingin melintas di mata Ling Yu. Ling Yu tidak ragu untuk menyerang dengan tegas. Ling Yu mengeluarkan makna sebenarnya di balik pukulan bintang surgawi yang menghancurkan awan. Cahaya bintang turun ke arena, menyebarkan semua kabut dan awan di sekitarnya. Ini memberi semua orang pandangan yang jelas tentang Ling Yu mengirim Fang Yun yang tak berdaya dari Sekte Surgawi terbang dengan pukulan besar. Murid Sekte Api Ungu segera bersorak. Tidak ada yang berharap Ling Yu menang dengan mudah. Saudara muda Ling, kekuatanmu meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Murid dengan nama keluarga Lu, yang dikalahkan sebelumnya, merasa sedikit terkejut. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Mereka berasal dari sekte yang sama. Tentu saja, dia senang Ling Yu bisa memiliki kekuatan seperti itu. Wanita dengan nama keluarga Bai, yang memiliki sosok indah dan wajah cantik, berkata, Paman bela diri kecil, mungkin Anda tidak akan kalah dari pedang guntur kecil Feng Yu itu. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu mungkin bisa bertarung dengan hasil imbang.
Aku ingin tahu seberapa besar peningkatan 7 pukulan guntur-guntur Feng Yu Little Thunder Saber Feng Yu. Saat menyebutkan pedang petir kecil Feng Yu, semua murid Sekte Api Ungu mengungkapkan ekspresi sedih. Coba platform garis bawah novelringan.com untuk pengalaman membaca garis bawah yang paling canggih. Ling Yu adalah bintang masa depan Sekte Api Ungu. Dia memiliki bakat besar, garis keturunan yang kuat, memiliki Ye Zifeng sebagai tuannya, dan bersedia bekerja keras. Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi murid inti terkuat. Banyak orang merasa bahwa dengan Ling Yu, Sekte Api Ungu pasti akan menekan Sekte Cakrawala Surgawi di masa depan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pihak Sekte Cakrawala Surgawi memiliki Feng Yu, yang tetap diam dan tidak pernah terdengar sampai dia berusia 18 tahun. Begitu dia melakukan debutnya, dia menendang badai hebat di seluruh gunung Gua Hitam. Itu seperti Feng Yu dilahirkan untuk menjadi musuh Ling Yu. Sejak dia muncul, dia langsung mengklaim pusat perhatian Ling Yu di gunung Gua Hitam. Kemudian, Feng Yu memimpin murid inti Sekte Langit Surgawi ke ujung pedang Sekte Api Ungu dari waktu ke waktu untuk mempermalukan Sekte Api Ungu. Dikabarkan bahwa Master Feng Yu adalah pedang guntur, Xiang Tian. Feng Yu mulai berlatih pedang pada usia 6 tahun dan memahami niat pedang pada usia 8 tahun. Setelah itu, Thunder Saber membawanya sebagai murid terakhirnya. Feng Yu baru mengungkapkan dirinya 2 tahun lalu. Setelah 18 tahun dalam ketidakjelasan, begitu Feng Yu melakukan debutnya, dia mengungkapkan ketajamannya dan menunjukkan suasana tirani yang dimiliki semua bakat luar biasa dari generasi muda Gunung Gua Hitam. Oleh karena itu, Feng Yu mendapat julukan Little Thunder Sabre. Seperti Ye Zifeng, Xiang Tian adalah salah satu dari 10 ahli pedang besar di Laut Makam. Sekali lagi seperti Ye Zifeng, Xiang Tian adalah penatua tertinggi yang berfungsi sebagai jangkar sekte, tetapi di Sekte Cakrawala Surgawi. Selain bakatnya yang sangat mengejutkan dengan Saber Dao, pemahaman Thunder Saber Xiang Tian tentang Thunder Dao juga sama mengejutkannya. Lebih penting lagi, dia juga menggabungkan keduanya dengan sempurna, mencapai tingkat mengendalikan guntur dengan pedang. Sebelumnya, tidak peduli seberapa banyak peningkatan Ling Yu, dia akhirnya dikalahkan oleh Feng Yu. Namun, kali ini, Ling Yun dengan mudah mengalahkan Fang Yun. Ini memungkinkan para murid Sekte Api Ungu untuk melihat harapan. Kakak senior, maaf, kata Fang Yun setelah kekalahannya yang menyedihkan saat dia berdiri di depan Little Thunder Sabre, merasa bersalah. Feng Yu merenung dan menggelengkan kepalanya. Aku yang salah. Saya meremehkan peningkatannya. Seharusnya aku tidak mengingatkanmu. Anda sudah kehilangan aura, dan Anda juga meremehkan peningkatannya. Seandainya Anda tidak tahu apa-apa di awal, Anda hanya akan maju dengan keberanian. Anda tidak akan kalah begitu parah. Jika Anda memiliki kesempatan lain, Anda tidak akan kehilangan begitu buruk. Bukan karena kamu lemah. Jangan terlalu banyak berpikir. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Chen. Little Thunder Sabre ini benar-benar luar biasa. Ling Yu mengungkapkan ekspresi marah saat dia berkata, Feng Yu, giliranmu. Tidak ada terburu-buru. Tidak peduli seberapa banyak Anda telah meningkat, Anda akan selalu lebih lemah dari saya. Petik 2. Feng Yu tertawa keras, dan sosoknya melintas, mendarat di arena. Ledakan. Langit segera berubah gelap. Awan petir tanpa batas berkumpul dari segala arah, menuju langit di atas arena. Guntur yang dalam bergemuruh. Baut petir merobek langit yang suram. Pemandangan sekitar 50 km berubah. Kehendak Guntur. Dia benar-benar memahami kehendak Guntur. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Feng Yu baru berusia 21 tahun. Untuk berpikir bahwa dia sudah memahami kehendak Guntur. Saat Feng Yu muncul, dia mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa dia sudah memahami kehendak Guntur. Ling Yu, jika kamu bisa menerima 3 jurus dariku, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Saya pribadi akan membantu kakak laki-laki dan perempuan senior Anda untuk menghilangkan listrik di tubuh mereka, kata Feng Yu acuh tak acuh sambil mengangkat pedangnya dan menunjukkan ekspresi tenang. 3 gerakan. Ekspresi Ling Yu sedikit berubah. Dia hanya perlu menerima 3 gerakan. Feng Yu ini benar-benar meremehkannya terlalu banyak. Setelah 3 gerakan, aku tidak akan kembali ke Sekte Api Ungu selama 3 tahun. Feng Yu terus berbicara tanpa ada perubahan ekspresi. Ketika Feng Yu mengatakan itu, dia membuat tempat itu ramai. Selama beberapa tahun terakhir, setiap kali Feng Yu memimpin orang, itu seperti siksaan bagi para murid Sekte Api Ungu. Memikirkan bahwa Feng Yu memutuskan untuk tidak kembali lagi. Xiao Chen mengungkapkan senyum dingin. Orang ini benar-benar merencanakan ini dengan baik. Medan Perang Iblis Fiendis akan dibuka 2 bulan kemudian.
Selama Feng Yu bisa melukai Ling Yu dalam 3 langkah, mencegahnya memasuki medan perang iblis-iblis, Ling Yu akan kehilangan kesempatan besar. Dengan itu, Ling Yu selamanya tidak akan bisa mengejar Little Thunder Sabre. Feng Yu akan menyelesaikan masalah sekaligus. Mengapa dia harus terus datang ke Sekte Api Ungu setiap beberapa bulan untuk memberikan pukulan pada Ling Yu? Banyak murid inti dari Sekte Api Ungu merasa agak cemas saat ini. Mereka tidak tahu bagaimana Ling Yu akan menjawab. Di satu sisi, mereka ingin paman bela diri Ling Yu mereka setuju, untuk bertarung atas nama murid inti Sekte Api Ungu. Di sisi lain, mereka takut Feng Yu memasang jebakan, karenanya, mereka merasa gugup. Baiklah, aku setuju. Tatapan Ling Yu berkedip sesaat saat dia dengan tegas memilih. Dia merasa kesal dan tidak mau tunduk juga. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menerima 3 gerakan dari pihak lain. Langkah pertama, dentang. Cahaya pedang melintas saat sarung pedang Feng Yu terbang ke udara, berubah menjadi kilatan cahaya listrik ungu saat melesat ke arah Ling Yu. Guntur berat meraung di langit, mengguncang lingkungan. Wajah Ling Yu tenggelam, tetapi dia tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, dia mengayunkan lengannya dan meninju. Bang! Cahaya tinju dan sarung pedang bertemu. Sosok Ling Yu gemetar saat dia menggerutu. Kemudian, dia mundur beberapa langkah, auranya berkurang secara signifikan. Sarung pedang itu benar-benar menyebabkan kilat mewujud di sekitarnya. Energi yang dikandungnya jauh melampaui imajinasi Ling Yu. Langkah kedua, saat Feng Yu mengatakan itu, dia menekan ke depan. Langkah kakinya tampak ilusi. Dengan setiap langkah yang dia ambil, sambaran petir jatuh. Ketika lampu listrik menyala, sosoknya tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan 9 lampu pedang yang berkedip tanpa henti. Cakrawala Surgawi 9 perubahan. Ini mengejutkan Ling Yu. Dia sama sekali tidak membayangkan bahwa Feng Yu telah berhasil mempraktikkan keterampilan sempurna yang paling sulit dari Sekte Cakrawala Surgawi. Semua murid Sekte Api Ungu di Greeting of Swords at Gaze tercengang. Oh tidak, saudara muda dalam bahaya. Cakrawala Surgawi 9 perubahan. Dia benar-benar berhasil mempraktikkan 9 perubahan Cakrawala Surgawi. Petik 2. Baru sekarang semua orang terkejut saat bangun. Tidak heran Feng Yu berani mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Ling Yu dalam 3 langkah. Ternyata dia mempraktekkan 9 perubahan Cakrawala Surgawi. Sosok Feng Yu menghilang dari arena. 9 lampu pedang menembus ke arah Ling Yu dari arah yang berbeda. Setiap cahaya pedang membawa petir yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh langit menjadi benar-benar gelap. 9 perubahan Cakrawala Surgawi ini tidak sesederhana hanya membagi cahaya pedang menjadi 9 dan membuat satu menghilang. Apa yang lebih mengerikan adalah bahwa setiap cahaya pedang membawa petir dan mewujudkan fenomena misterius mengamuk tanpa batas. Apa yang harus saya lakukan? Saya hanya dapat memblokir 6 lampu pedang paling banyak. Divine Firmament Nine Changes adalah teknik bela diri dengan persyaratan kemampuan pemahaman tertinggi di Sekte Cakrawala Divine. Setelah dieksekusi, itu segera menempatkan Ling Yu dalam kebingungan. Semua orang dari Sekte Api Ungu tercengang. Dengan 9 lampu pedang, kekuatan dunia yang digerakkan oleh teknik bela diri sangat menakutkan. Ini baru langkah kedua. The Little Thunder Sabre Feng Yu masih memiliki satu gerakan lagi. Saya akan memblokir 6 lampu pedang terlebih dahulu. Ling Yu memutuskan untuk memblokir 6 lampu pedang, lalu menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima 3 sisanya. Fisiknya sudah meningkat pesat. Oleh karena itu, 3 lampu pedang tidak akan melukainya terlalu parah. Setelah itu, dia harus menahan satu serangan pedang lagi. Pukulan bintang surgawi yang menghancurkan awan. Cahaya bintang berkedip. Dalam sekejap mata, Ling Yu menggunakan kekuatan penuhnya dan melemparkan 6 pukulan. Setiap pukulan menghancurkan cahaya pedang. Untaian cahaya pedang yang hancur berubah menjadi cahaya ungu yang tersisa di udara. 3 lampu pedang tersisa. Keringat mengalir di dahi Ling Yu. 6 pukulan sudah menjadi batasnya. Dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menerima 3 lampu pedang yang tersisa. Kakinya bergerak, dan dia mengedarkan energi esensi sejatinya, melakukan yang terbaik untuk menghindari cedera. Namun, tepat pada saat ini, 3 lampu pedang bergabung menjadi satu. Awan petir sejauh 50 km di sekitarnya tiba-tiba berkumpul menjadi kumpulan awan hitam yang lebat. Dalam sekejap, cahaya pedang itu meledak dengan cahaya listrik yang cemerlang. Tubuh Feng Yu juga tiba-tiba muncul pada saat ini, mengayunkan pedangnya. Petir yang didorong oleh cahaya pedang itu seperti naga banjir ungu, memamerkan taring dan cakar, tampak hidup. Ini sangat mengejutkan Ling Yu. Tanpa diduga, 9 perubahan surgawi Feng Yu telah mencapai tingkat yang sangat indah. Ini sudah berakhir. Serangan pedang ini cepat dan kejam,
datang dari sudut yang rumit. Yang terburuk adalah melampaui harapan Ling Yu. Ini bukan bagian dari rencana Ling Yu. Perubahan ini menempatkan dia dalam kesulitan yang mengerikan. Langkah ketiga, Feng Yu mengungkapkan senyum percaya diri. Naga banjir meraung dengan ganas saat cahaya pedang akan mendarat. Pada saat ini, murid inti Sekte Cakrawala Surgawi semuanya menunjukkan senyum saat mereka perlahan berdiri. Mereka yang memiliki mata tahu bahwa Ling Yu sudah selesai. Bahkan jika dia menggunakan garis keturunan Great Desolate Aeon, Feng Yu juga memiliki garis keturunan Great Desolate Aeon. Pada saat itu, Ling Yu hanya akan menerima luka yang lebih parah dan kekalahan yang lebih menyedihkan. Murid Sekte Api Ungu menunjukkan ekspresi yang berbeda. Ketika pedang ini mendarat, paman bela diri kecil mereka tidak akan dapat pulih dalam waktu 2 bulan. Itu akan setara dengan Ling Yu yang tidak lagi memiliki nasib dengan pertemuan kebetulan di Fiendis Demon Battlefield. Suara mendesing. Sesuatu yang aneh terjadi. Murid-murid dari dua sekte di Greeting of Swords at Gas merasakan tiupan angin yang kuat. Itu seperti seseorang yang ditagih. Pada saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di samping Ling Yu. Paman bela diri. Ling Yu berseru kaget. Xiao Chen benar-benar datang ke arena ini. Xiao Chen tersenyum tipis dan melihat cahaya pedang di atas. Setelah merenung sejenak, dia menggunakan jari roh tajam dan dengan lembut mengulurkan jari. Suara mendesing. Naga banjir petir yang mengerikan memasuki tubuh Xiao Chen. Itu seperti sungai yang mengalir ke laut, sunyi tanpa ombak. Pedang di tangan Feng Yu terlempar. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang tercengang. Mereka menggosok mata mereka, tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Xiao Chen sudah memahami domain guntur dan juga mengolah mantra surgawi guntur ungu. Dia adalah seorang kultivator yang dikaitkan dengan petir. Jika serangan pedang ini memiliki atribut lain, Xiao Chen tidak akan dapat menerimanya dengan mudah. Namun, karena itu kilat, itu benar-benar bukan apa-apa. Ada petir surgawi 10.000 kesengsaraan, yang berkali-kali lebih kuat, di lautan kesadaran Xiao Chen. Sial, pedang Feng Yu menusuk 10 cm ke arena. Feng Yu menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dengan sedikit tidak percaya, dia bertanya, siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu aturan dari Greeting of Swords at Gas? Xiao Chen melambai pada Ling Yu untuk diam. Kemudian, dia menjawab dengan acuh tak acuh, tentu saja, aku tahu aturan dari Greeting of Swords at Gas. Tidak ada yang bisa mengganggu duel, termasuk murid sekte atau sesepuh, tidak peduli seberapa parah lukanya atau jika ada kematian. Feng Yu melangkah maju dan mengeluarkan pedangnya. Listrik terus berkedip pada bilahnya saat dia berkata dengan tegas, karena kamu tahu itu, beraninya kamu melanggar aturan. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, tetua sekte api ungumu tidak akan berani mengatakan apa-apa. Kemarahan di hati Feng Yu bukan hanya karena gerakan kedua dari 9 perubahan langit surgawinya yang mudah dipatahkan, tetapi karena kegagalan rencananya untuk melumpuhkan Ling Yu untuk sementara waktu. Ternyata orang-orang sekte api ungu seperti ini, tidak bisa memahami aturan. Haha, sekte mereka sudah menurun dan akan turun ke sekte peringkat 3 kapan saja. Sekarang, untuk berpikir bahwa mereka bahkan tidak dapat mematuhi aturan. Petik 2. Di mana tetua sekte api ungu? Ketika saya kembali, saya pasti akan mendapatkan tetua sekte Cakrawala Surgawi saya untuk mendapatkan keadilan untuk ini. Murid-murid sekte Cakrawala Surgawi mulai mengejek dan membuat komentar sarkastik, memperkuat momentum kakak senior mereka. Semua murid inti dari Sekte Api Ungu merasa bingung karena mereka tidak mengenal Xiao Chen sama sekali. Betul sekali. Saya melanggar aturan. Apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Chen tidak peduli. Lagi pula, dia bukan dari Sekte Api Ungu. Dia tidak perlu mengikuti semua aturan ini. Dia juga tidak takut pada Little Thunder Sabre ini. Jika pihak lain menyerangnya, itu akan baik-baik saja. Dia baru-baru ini gatal untuk berkelahi. Selain itu, ia juga mengolah atribut petir. Dia bisa bersaing untuk melihat pemahaman siapa tentang Thunder Dao dan Sabre Dao lebih dalam. Kamu ingin mati. Pada sikap acuh tak acuh Xiao Chen, wajah Feng Yu berubah dengan kemarahan yang menjulang. Melihat masalah ini meningkat, Ling Yu merasa khawatir, takut Xiao Chen akan bertarung dengan Feng Yu dan berakhir terluka. Dia berkata dengan cepat, Feng Yu, dia adalah saudara junior Tuan Ye Zifeng dan bukan seseorang dari sekte. Ada beberapa aturan yang tidak perlu dia ikuti. Pertimbangkan pertarungan hari ini kehilangan saya. Anda tidak perlu memenuhi taruhan Anda. Kerumunan segera mengeluarkan napas terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Xiao Chen memiliki identitas yang begitu hebat. Kakak junior senior Ye Zifeng. Itu tidak mungkin. Bagaimana senior Ye Zifeng bisa memiliki saudara junior Primal Core setengah langkah?
Petik 2. Mungkinkah dia adalah murid Pan Huang juga? Namun, Ling Yu mungkin tidak akan pernah bercanda tentang masalah seperti itu. Diskusi segera pecah, semuanya mengungkapkan kebingungan, keraguan, dan keheranan. Sebuah cahaya cemerlang melintas di mata Feng Yu. Dia berkata, saudara laki-laki Ye Zifeng. Sejak kapan senior Ye Zifeng memiliki saudara junior sepertimu? Mungkinkah Anda adalah murid Pan Huang? Sungguh lelucon. Tepat setelah Feng Yu berbicara, sosoknya melintas saat dia langsung mengayunkan pedangnya ke Xiao Chen. Tidak peduli siapa kamu, karena kamu berani melanggar aturan dan merusak rencanaku, kamu harus membayar harganya. Xiao Chen menyipitkan matanya. Jantung siklus di lautan kesadarannya tiba-tiba melepaskan keadaan siklus, menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Tindakan semua orang melambat di matanya. Di alam seribu besar ini, keadaan siklus lebih sulit untuk dieksekusi daripada di alam Kunlun. Xiao Chen tidak bisa mempertahankannya selama sebelumnya, bahkan untuk sedetik pun. Namun, ketika menghadapi lawan level Feng Yu yang telah mengambil inisiatif untuk menyerang, Xiao Chen perlu menggunakan keadaan siklus untuk mencapai kemenangan cepat. Bahkan jika keadaan siklusnya tidak bisa bertahan sedetik pun, itu sudah cukup. Retakan. Cahaya pedang tiba lebih dulu meskipun dikirim kemudian. Xiao Chen menggambar lunar shadow sabernya, dan cahaya bulan yang lembut seperti air musim gugur berkedip-kedip di pedang. Cahaya berdesir seperti air saat pedang bernyanyi dengan merdu, terdengar menyenangkan dan nyaman seperti mata air yang keluar dari gunung. Feng Yu terkejut. Dia tidak menyangka cahaya pedang Xiao Chen begitu cepat dan kejam. Saat cahaya pedang Xiao Chen muncul, itu mematahkan gerakan pedang Feng Yu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Feng Yu mundur 4 atau 5 langkah, dan ekspresinya tiba-tiba berubah muram. Gambar pedangmu. Sebagai seorang ahli pedang, Feng Yu tahu bahwa meskipun menggambar pedang ini tampak biasa, itu mengandung banyak keterampilan. Budidaya pedang seorang bladesman dapat dengan mudah dilihat dari drawing The Sabre mereka. Drawing The Sabre karya Xiao Chen sudah mengungkapkan tingkat di mana itu hampir tidak bisa ditembus oleh orang luar. Pada saat sebelumnya, Feng Yu merasakan bahwa drawing The Sabre pihak lain sudah melampaui miliknya. Lebih jauh lagi, itu tidak hanya sedikit. Kultivasi Feng Yu lebih tinggi, dan dia telah melakukan langkah pertama, tetapi dialah yang mundur. Hanya berdasarkan fakta, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Luka pedang panjang muncul di dada Feng Yu, dan darah menyembur keluar, membuat pakaiannya menjadi merah. Aku masih gagal menghindar. Bagaimana itu bisa terjadi? Ekspresi Feng Yu berubah total. Dia menganga pada Xiao Chen karena kaget dan bingung. Aku jelas menghindarinya. Bagaimana saya masih bisa terluka? Petik 2. Anda tidak mengerti. Tidak mengerti itu wajar. Jika Anda mengerti, bagaimana saya bisa memukul Anda dengan kejam? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak mengerti. Kemudian, kembali dan berlatih selama beberapa tahun lagi. Berhenti datang ke Sekte Api Ungu. Dengan levelmu, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri, kehilangan wajah tuanmu. Ini datang seperti guntur tiba-tiba di benak Feng Yu. Dengan mata ngeri, dia berargumen, itu tidak mungkin. Bagaimana saya bisa kehilangan wajah guru? Saya mulai berlatih pedang pada usia 6 tahun dan baru melakukan debut pada usia 18 tahun. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakan keadaan siklus di alam seribu besar, dan dia segera membingungkan pedang petir kecil Feng Yu dari Sekte Surgawi. Feng Yu terus bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan sekarang, dia masih tidak bisa mengerti bagaimana Xiao Chen berhasil menyerangnya. Feng Yu terlalu percaya diri. Dia berpikir bahwa dalam generasi muda dari seluruh Grave Sea, bahkan jika dia tidak termasuk di antara 3 pendekar pedang, dia setidaknya akan berada di 10 besar. Selanjutnya, ini hanya perkiraan konservatifnya. Dalam hatinya, dia merasa bahwa dia adalah swordsman terbaik. Faktanya, sebelum Xiao Chen muncul, memang begitu. Tak satu pun dari ahli pedang dari generasi yang sama di 3 tanah yang diberkati bisa mengalahkan Feng Yu. Para ahli pedang yang bisa mengalahkan Feng Yu semuanya adalah pewaris sejati sekte mereka. Orang-orang itu adalah generasi senior, jadi dia masih punya waktu untuk mengejar ketinggalan. Namun, Xiao Chen hanyalah seorang pembudidaya inti primal setengah langkah. Oleh karena itu, Feng Yu tidak bisa mengerti. Rekan pembudidaya dari Sekte Cakrawala Surgawi, apakah Anda tidak akan merawat luka kakak laki-laki Anda? Melihat apa yang disebut Little Thunder Saber masih bergumam pada dirinya sendiri membuat Xiao Chen agak kesal. Dia mengalihkan pandangannya ke murid-murid Sekte Cakrawala Surgawi di luar paviliun untuk memberi isyarat agar mereka membawa Feng Yu pergi. Beberapa orang langsung memerah.
Mereka telah datang ke Sekte Api Ungu berkali-kali sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka diinstruksikan dengan cara ini oleh orang lain. Kakak senior, ayo pergi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Murid inti Sekte Cakrawala Surgawi terbang ke arena di awan dan membantu Feng Yu. Feng Yu terkejut dan menatap Xiao Chen, tampak agak gila. Aku jelas menghindarinya. Mengapa saya masih dipukul? Petik 2. Feng Yu menemukan hasil ini sama sekali tidak dapat diterima. Itu bahkan lebih memalukan daripada kekalahan yang sebenarnya. Untuk berpikir bahwa dia tidak bisa mengerti. Siapa Feng Yu? Dia adalah murid berharga dari pedang guntur Siang Tian, dipuji sebagai murid yang paling mungkin mewarisi gelar tuannya. Bagi Feng Yu yang bahkan tidak bisa memahami teknik pedang sezamannya adalah lelucon besar. Xiao Chen mengingat beberapa masalah masa lalu. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, kembalilah dan berlatihlah selama beberapa tahun lagi. Berapa lama saya berlatih pedang, dan berapa lama Anda? Tidak ada yang tidak bisa diterima tentang ini. Pihak lain sangat mirip dengan Xiao Chen muda. Dia berdua mengolah atribut petir dan berbakat dalam pedang. Namun, mereka memiliki pengalaman yang berbeda dan karakter yang berbeda. Mungkin suatu hari, pihak lain mungkin melampaui Xiao Chen, tetapi waktunya bukan sekarang. Kakak Feng Yu, kamu bisa pergi sekarang. Meskipun Ling Yu telah dikalahkan, dia merasa sangat senang ketika melihat penampilan Feng Yu. Siapa yang menyuruhmu untuk terus mencari masalah untuk Sekte Api Ungu? Mari kita lihat apakah Anda berani datang lagi di masa depan. Benar-benar malu dan enggan untuk tinggal lebih lama lagi, para murid Sekte Cakrawala Surgawi dengan cepat membawa Feng Yu pergi. Ketika orang-orang dari Sekte Cakrawala Surgawi telah pergi, Ling Yu segera bertanya, Paman bela diri, bagaimana Anda melakukannya? Aku juga tidak bisa memahami serangan pedang itu. Kamu bukan seorang ahli pedang, tidak ada gunanya menanyakan ini. Itu benar. Oh tidak, Ling Yu tiba-tiba menamparkan dahinya dan berkata, saya lupa memberitahu murid-murid Sekte Cakrawala Surgawi itu untuk menghilangkan aliran listrik di tubuh kakak laki-laki dan perempuan senior saya. Xiao Chen berkata dengan lembut, itu bukan masalah. Aku akan melakukannya. Dia sangat percaya diri dalam hal atribut petir, jadi dia pergi untuk memeriksa beberapa murid inti yang terluka. Setelah mengirimkan energi esensi sejatinya ke dalam tubuh para murid yang terluka, dia tidak lagi khawatir. Dia menyerap semua energi esensi sejati yang dikaitkan dengan petir di tubuh mereka ke dalam tubuhnya sendiri. Xiao Chen sudah mengolah domain guntur. Kehendak gunturnya bahkan lebih tinggi dari Feng Yu. Energi esensi sejati yang dikaitkan dengan petir yang tirani ini bukan apa-apa baginya. Ini bagus. 3 murid inti sebelumnya sangat lemah dan khawatir. Sekarang, mereka mengungkapkan ekspresi gembira. Mengingat hal ini, 3 murid inti masih dapat memasuki medan perang iblis Fiendis 2 bulan kemudian dan mencari pertemuan kebetulan mereka sendiri. Terima kasih banyak. Apakah Anda benar-benar saudara laki-laki junior senior Ye Zifeng? Para murid yang diselamatkan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu menjawab, aku bisa dianggap begitu. Saya sudah berurusan dengan listrik, istirahatlah selama beberapa hari, dan kamu akan baik-baik saja. Pengakuan ini mengejutkan orang-orang ini. Tanpa diduga, Ye Zifeng memiliki adik junior yang begitu muda. Tidak peduli apa, itu semua berkat marsial paman. Jika tidak, Feng Yu akan tetap arogan sampai siapa yang tahu kapan. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah membuat Sekte Api Ungu kami terlihat mengerikan. Namun, pewaris sejati tidak bisa bergerak. Tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang dia. Petik 2. Marsial Paman benar-benar melakukan hal yang hebat untuk Sekte Api Ungu. Ini pertama kalinya aku melihat Feng Yu sangat menderita, terlihat sangat sedih. Namun, Thunder Saber Siang Tian sangat protektif. Sekarang Paman bela diri melukai muridnya, Anda harus berhati-hati. Petik 2. Benar, benar, benar. Bahwa Feng Yu masih memiliki kakak laki-laki, pewaris sejati. Dia sudah menjadi pembudidaya Major Primal Core tahap awal, dan bakatnya tidak kalah dengan Feng Yu. Dia telah berkultivasi lebih lama dan lebih sulit untuk dihadapi. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak memikirkan hal ini. Dia tidak percaya bahwa Thunder Saber Siang Tian benar-benar akan bergerak padanya. Hal ini juga mengingatkan Xiao Chen bahwa tanggal pembukaan Fiendis Demon Battlefield semakin dekat. Dia benar-benar harus mulai membuat beberapa persiapan. Hanya dari kompetisi antara murid inti dari Sekte Api Ungu dan Sekte Cakrawala Surgawi, jelas betapa ketatnya persaingan di medan perang iblis Fiendis. Selanjutnya, ini hanyalah puncak gunung es. Setiap tanah yang diberkati memiliki lusinan sekte. Tidak ada yang perlu ditakuti dari para murid inti. Namun,
Hanya pewaris sejati dari sekte peringkat 3 itu yang sudah menjadi ancaman bagi Xiao Chen. Selanjutnya, masih ada pewaris sejati sekte peringkat 4. Namun, setiap sekte tidak memiliki banyak pewaris sejati. Persyaratan untuk menjadi pewaris sejati sangat keras. Xiao Chen tahu bahwa sekte api ungu memiliki sekitar 5, mungkin 6, pewaris sejati. Karena Xiao Chen akan pergi ke Fiendis Demon Battlefield, dia tidak ingin hanya menjadi pejalan kaki. Dia perlu meminta nasihat dari kakak senior Ye Zifeng. Secara kebetulan, dia juga bisa mengajukan pertanyaan tentang apa yang terjadi 3 hari yang lalu. Setelah mengobrol santai dengan murid inti Sekte Api Ungu, Xiao Chen pergi. Ling Yu mengikuti, secepat kedipan mata. Hehe, Marsial Paman, kapan kita bisa memulai pelatihan khusus yang kamu sebutkan itu? Xiao Chen menyadari bahwa Ling Yu mengacu pada pelatihan Ki Pembunuhan. Kalau begitu mari kita mulai besok. Saya juga kebetulan seorang Bladesman. Setelah pelatihan khusus, ketika Anda bertemu Feng Yu itu lagi, peluang Anda untuk menang akan jauh lebih tinggi. Ini adalah sebotol sumber jus kehidupan. Sempurnakan juga. Gunakan 2 bulan ke depan untuk menerobos ke alam inti primal kecil tahap akhir. Petik 2. Ling Yu berada di samping dirinya sendiri dengan gembira, karena telah mengalami sendiri manfaat dari sumber jus kehidupan berkualitas tinggi selama beberapa hari terakhir. Ini seperti pengiriman batu bara di tengah musim dingin. Di tempat Ye Zifeng berkultivasi tertutup di puncak-puncak, di mana kabut spiritual adalah yang terpadat, tanah terlarang bagi para murid Sekte Api Ungu, Xiao Chen naik tanpa halangan. Dia menemukan bahwa Ye Zifeng sudah keluar sejak lama, tampaknya menunggunya. Kamu seharusnya tidak bergerak. Setidaknya, kamu seharusnya menunggu sampai kamu menerobos ke alam inti primal. Petik 2. Xiao Chen tahu dia tidak bisa menyembunyikan masalah di Greeting of Swords at Gaze dari Ye Zifeng, jadi dia hanya bertanya, kenapa? Ketika dia masih muda, pedang guntur Siang Tian kalah dariku sekali dan tidak pernah menerima kekalahan itu, jadi dia ingin melawanku lagi. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah menghindarinya. Bahkan, hasutannya juga merupakan bagian dari alasan mengapa muridnya terus mencari masalah untuk Ling Yu. Xiao Chen memikirkannya dan berkata, kakak senior mengatakan bahwa saya merusak rencananya. Iya, namun, itu hanya masalah kecil. Aku sudah menunggumu untuk beberapa waktu. Sebenarnya, saya juga punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Petik 2. Kakak senior, silakan dan tanyakan. Apa sebenarnya garis keturunanmu? Pikiran Xiao Chen terhenti. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menjawab dengan jujur, garis keturunan Azure Dragon dari Dragon Rache. Sepertinya dia mendapat pencerahan. Ye Zifeng bergumam, tidak heran aku menemukan auramu begitu akrab hari itu, tapi aku masih tidak bisa mengidentifikasinya. Garis keturunan Azure Dragon, itu menjelaskannya. Namun, mengapa Anda masih hidup? Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Ah, Xiao Chen terkesima. Dia hanya tidak tahu mengapa Ye Zifeng mengatakan ini. Ini aneh, kan? Saya merasa aneh juga. Anda hanya berada di puncak alam tokoh sejati. Untuk berpikir bahwa Anda sudah membentuk soul pool Anda. Jika Anda adalah orang biasa, jiwa Anda akan lama tersebar, namun Anda masih hidup dan hidup dengan baik. Petik 2. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi bingung. Kolam jiwa. Disitulah para pembudidaya Soul Dao menyimpan energi jiwa mereka. Ini adalah tempat paling misterius di tubuh manusia. Itu tersembunyi di dahi, di ujung lautan kesadaran. Jangan repot-repot memeriksa, dengan kultivasi Anda tidak akan bisa merasakannya. Jantung Xiao Chen mulai berdebar kencang saat dia memikirkan pil abadi yang dia telan sebelum dia pindah. Jangan berpikir berlebihan. Dunia ini luas dengan segala macam keanehan. Bahkan garis keturunan Azure Dragon, yang telah hilang selama beberapa puluh ribu tahun, bisa muncul kembali. Apa yang tidak mungkin? Bagaimanapun, bahkan jika kamu memikirkannya, kamu tidak akan mengerti. Petik 2. Kata-kata Ye Zifeng membantu Xiao Chen melepaskannya. Memang tidak perlu memikirkan masalah ini. Saya ingin memasuki medan perang iblis Fiendis. Akankah kakak senior membantu saya? Petik 2. Lebih baik bagi Xiao Chen untuk kembali ke kenyataan dan lebih memperhatikan hal-hal yang terkait erat dengan kekuatannya. Lapangan pertempuran iblis jahat. Ye Zifeng berkata dengan lembut, aku tahu. Saya sudah berbicara dengan Master Sekte tentang ini ketika Anda pertama kali tiba. Ketika saatnya tiba, akan ada tempat untukmu di bawah Sekte Api Ungu. Namun, Xiao Chen berpikir dalam hati, kakak senior ini benar-benar memikirkan segalanya. Bahkan sebelum saya mengatakannya, dia sudah menyelesaikannya terlebih dahulu. Namun, ada apa dengan namun-nya? Namun, jangan meraih bulan.
Dengan kekuatan Anda tidak berada di puncak di seluruh gunung gua hitam. Ketika mempertimbangkan 3 tanah yang diberkati, perbedaannya bahkan lebih besar. 10 pewaris sejati teratas berasal dari kelas yang berbeda. Petik 2. Kata-kata Ye Zifeng sangat bijaksana. Orang lain akan jauh lebih langsung. Dengan kekuatanmu, jangan meraih bulan. Masuk saja dan bersenang-senanglah. Itu arti kasarnya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tercengang. Namun, ini adalah fakta. Bagaimanapun, setiap sekte memiliki pewaris sejatinya. Pewaris sejati tidak seperti Ling Yu atau Feng Yu. Meskipun keduanya berbakat, kultivasi mereka tidak tinggi. Adapun para ahli sejati, mereka setidaknya dari alam inti primal utama. Di luar tanah yang diberkati, hanya satu dari pewaris sejati ini yang akan menyamai penatua sekte peringkat 3 seperti penatua Tang. Pewaris sejati puncak bahkan mungkin tidak lebih lemah dari Yama tangan besi. Ini tak terelakkan. Mereka memiliki bakat yang baik, sumber daya yang cukup, garis keturunan yang kuat, dan kultivasi yang tinggi. Setiap aspek berada di puncak. Kombinasi itu berarti letusan kekuatan tempur mereka secara alami akan sangat tinggi. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus menerobos ke alam inti primal. Namun, saya tidak berpikir bahwa Anda dapat menembus kemacetan Anda begitu cepat. Saya juga tidak menyarankan menerobos secara paksa. Tidak perlu menyia-nyiakan masa depanmu demi satu medan perang iblis Fiendis. Saran Ye Zifeng mempertimbangkan masa depan yang jauh. Jika Xiao Chen memaksakan jalannya melalui kemacetannya, dia tidak akan bisa memanfaatkan fondasi kuat yang dia letakkan untuk dirinya sendiri selama rilem kepribadian sejati. Memang tidak bijaksana untuk menukar keuntungan jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek. Mengingat saran Ye Zifeng, hati Xiao Chen yang gelisah, yang awalnya tidak sabar untuk medan perang iblis, agak tenang. Sepertinya kondisi mentalku masih kurang jika dibandingkan dengan kakak senior. Terima kasih banyak atas saran kakak senior. Kalau tidak, saya benar-benar tidak akan tahu kapan saya bisa tenang, kata Xiao Chen dengan tulus, memberi hormat. Ye Zifeng tersenyum hangat. Betapa malangnya. Jika Anda lahir sedikit lebih awal, guru pasti akan sangat menyukai Anda. Ketika saya semuda Anda, saya tidak bisa melihatnya, tidak bisa mengetahuinya. Cahaya bersalah melintas di matanya. Sepertinya dia telah melakukan sesuatu yang gegabah ketika dia masih muda. Tidak nyaman bagi Xiao Chen untuk mengejar ini, jadi dia mengubah topik pembicaraan, bertanya, kakak senior, apakah guru masih hidup? Saat menyebut Pan Huang, Ye Zifeng tersenyum. Guru sudah membuka dan membersihkan 9 vena surgawi. Tubuh fisiknya sudah mencapai keabadian. Kecuali yang tak terduga, dia harus bisa hidup untuk waktu yang lama, lebih lama dari yang bisa dijelaskan. Namun, dengan karakter guru, sulit untuk mengatakan. Xiao Chen telah mendengar dari ular Jiao bahwa Pan Huang suka berpetualang, bukan kedamaian dan ketenangan. Pan Huang senang pergi ke tanah terlarang manapun yang paling berbahaya. Tempat-tempat yang dikunjungi Pan Huang pasti akan menjadi tanah terlarang yang bisa mengancam nyawanya. Sangat sulit untuk mengatakan apakah Pan Huang masih hidup. Ye Zifeng mengulurkan tangannya, dan seutas tasbih Buddha dan sebotol pil obat melayang ke Xiao Chen. Ini, kata Xiao Chen ragu. Ye Zifeng menjelaskan dengan lembut, sebelumnya, ketika saya berjaga-jaga atas Anda, saya menemukan bahwa Anda telah mengembangkan teknik pedang tingkat misteri Sekte Buddha, teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya dan bahkan memahami prinsip teknik pedang ini. Dengan teknik sabre ini, saya tidak perlu memberi Anda manual rahasia teknik sabre. Tali tasbih Buddha ini diberikan kepada saya oleh seorang biksu terhormat yang telah memadatkan tubuh bodhisattva ketika saya mengunjungi kuil roh tersembunyi di masa lalu. Saya pikir itu akan membantu Anda. Botol itu berisi pil awan ungu, pil obat untuk mengobati luka. Saya memperbaikinya ketika saya punya waktu luang. Meskipun tidak perlu habis-habisan untuk bertarung di Fiendis Demon Battlefield, Anda tetap harus mencoba merebut sebanyak mungkin pertemuan kebetulan. Bagaimanapun, itu adalah sisa yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga Divine Vein dengan sengaja. Jika bukan karena kakak laki-lakimu tidak bisa masuk, aku akan merasa agak tertarik, apalagi pewaris sejati itu. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Kakak senior ini benar-benar luar biasa. Lebih penting lagi, Xiao Chen telah mendengar Ling Yu mengatakan bahwa Ye Zifeng biasanya tidak memberikan hadiah. Namun, ketika Ye Zifeng melakukannya, itu akan menjadi hadiah yang luar biasa. Terima kasih, kakak senior. Setelah mendapatkan untaian manik-manik dan pil obat, Xiao Chen pergi dengan gembira di wajahnya. Saat Ye Zifeng melihat Xiao Chen pergi, dia bergumam, dia juga berasal dari alam Kunlun. Saat itu,
Guru mungkin seperti saudara muda saat ini. Namun, dia memiliki garis keturunan Azure Dragon, saya harap dia tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. Xiao Chen baru beberapa hari di Sekte Api Ungu ini, tapi Ye Zifeng sudah banyak membantunya. Pertama, Ye Zifeng membantu Xiao Chen menyelesaikan masalah pengejaran gereja teratai hitam. Kemudian, dia melindunginya, mencegah garis keturunannya terekspos. Sekarang, dia bahkan memberinya seutas tasbih Buddha yang berharga dan beberapa pil obat yang melindungi kehidupan. Ini tidak tampak seperti kakak laki-laki senior yang baru saja ditemui Xiao Chen. Xiao Chen akan selalu mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Kembali ke halaman Ling Yu, Xiao Chen segera mengeluarkan tasbih Buddha dan memeriksanya dengan cermat. Tasbih Buddha ini terbuat dari salah satu dari 7 harta karun Sekte Buddha, mutiara merah. Mutiaranya merah dan halus, totalnya ada 12. Setiap mutiara memiliki tulisan suci Buddhis yang diukir di atasnya. Dikatakan bahwa mutiara merah lahir di laut terlarang, di dalam perut ikan yang sangat langka dan berharga. Binatang ikan semacam itu cerdas sejak lahir dan hidup selama beberapa zaman. Mereka sangat langka dan dipandang sebagai binatang suci oleh Sekte Buddha. Setelah mereka meninggal dan tubuh mereka dikremasi, mereka meninggalkan mutiara berharga yang mirip dengan arira para beku yang terhormat. Ini adalah mutiara merah. Menurut legenda Buddhis, nenek moyang binatang ikan ini memiliki nasib dengan Sang Buddha sebelum ia menjadi seorang Buddha. Keturunannya semua memperoleh sifat Buddhis dan setara dengan biksu berpangkat tinggi. Seiring berlalunya zaman, jumlah hewan ikan ini menurun. Oleh karena itu, setiap mutiara merah adalah harta yang tak ternilai. Memikirkan bahwa ada cukup mutiara merah untuk membentuk untaian tasbih Buddha. Lebih jauh lagi, seorang biksu berpangkat tinggi telah mempertahankannya selama bertahun-tahun. Nilainya tak ternilai. Tasbih Buddha yang dibentuk oleh mutiara merah ini sering disebut mutiara Buddhis Arira. Xiao Chen baru mengetahui ini setelah menghabiskan banyak upaya membaca kitab zaman. Ketika dia mengetahui hal itu, dia sangat terkejut. Beku terhormat yang memberikan mutiara Buddha Arira ini kepada kakak laki-lakinya pasti memiliki posisi yang sangat tinggi di kuil roh tersembunyi. Namun, Ye Zifeng menyerahkan hal ini kepada Xiao Chen. Itu benar-benar tidak mungkin untuk membalas budi seperti itu. Sepertinya kakak senior Xiao Chen benar-benar mengkhawatirkannya, takut akan bentrokan frontal dengan pewaris sejati itu. Ye Zifeng juga tidak ingin Xiao Chen menerobos dengan gegabah, menyia-nyiakan semua fondasi yang diletakkan sebelumnya. Ye Zifeng benar-benar berusaha keras. Jika Xiao Chen tidak menerobos tetapi masih ingin bersaing dengan pewaris sejati itu, kartu truf terbesarnya saat ini adalah 3 jurus teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya, menembus keduniawian, menyelesaikan hal duniawi, dan memasuki neraka. Selama Xiao Chen sangat memahami salah satu dari mereka, dia akan mampu melawan pewaris sejati itu. Mempelajari 2 gerakan akan cukup baginya untuk bersaing memperebutkan puncak. Jika dia mempelajari ketiganya, dia akan mampu menekan pewaris sejati itu. Memahami betapa perhatian yang diberikan kakak laki-lakinya kepadanya, Xiao Chen tidak ragu-ragu. Dia memegang mutiara Buddha Arira dan memejamkan mata, melatih pemahamannya. Dia diam-diam mengedarkan energinya di jalur untuk melanggar keduniawian dan dengan lembut membolak-balik tasbih Buddha. Segera, tasbih Buddha memancarkan cahaya redup. Cahaya Buddha yang lembut muncul di telapak tangannya, menyelimutinya dalam lapisan cahaya murni dan suci. Xiao Chen tidak mengerti banyak tentang prinsip-prinsip Buddhis sejak awal. Dia telah berhasil memahami prinsip di balik Breaking the Mundane dengan mengamati pertemuan pahit tangan besi Yama. Secara kebetulan, Xiao Chen memahami prinsip teknik pedang, patah atau tidak patah tidak masalah. Selama seseorang memiliki hati seperti Buddha, dia adalah seorang Buddha. Namun, Xiao Chen baru saja melewati ambang pintu dan belum benar-benar memadatkan hati seperti Buddha dan tidak bisa membuat swastika yang jelas muncul di dahinya. Saat ini, dia memiliki mutiara Buddha Arira ini. Ketika dia memegangnya di tangannya, dia seperti setengah biksu berpangkat tinggi. Meskipun Xiao Chen tidak bisa menjelaskan prinsip-prinsip Buddhis, dia bisa memahaminya di dalam hatinya. Dengan menggunakan mutiara Buddha Arira saat mempraktikkan teknik pedang pelanggar pantang-pantang Mahamaya ini, dia akan mendapatkan lebih banyak dengan sedikit usaha. Dikombinasikan dengan kemampuan pemahamannya yang sangat tinggi, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Banyak orang berhasil mendapatkan teknik bela diri Buddha. Namun, karena mereka tidak memahami agama Buddha, mereka tidak dapat memahami prinsip gerakan ini. Buddhis Arira Pels membuat perbedaan besar, menyapu bersih penghalang terbesar Xiao Chen untuk mengolah teknik budidaya Buddhis dan teknik bela diri Buddhis. Tiba-tiba, masa lalu Xiao Chen muncul seperti lukisan.
Lukisan ini terbentang di hadapan cahaya Buddha yang lembut ini, mengulang semua pengalamannya di dunia biasa. Kali ini, pemahaman Xiao Chen lebih dalam dari sebelumnya. Adegan yang muncul beberapa kali lebih besar. Lukisan yang tak terhitung jumlahnya berlapis satu sama lain, membawa kepahitan dunia duniawi ke puncak. Menua, jatuh sakit, sekarat, dendam, benci, cinta, perpisahan, keinginan. Namun, Xiao Chen melihat melewati semua ini. Saat ia memegang mutiara Buddha Arira, ia berhasil memahami pengalamannya lebih jauh dan memahaminya dengan lebih baik. Dengan teriakan, berbagai adegan duniawi berubah menjadi api yang berkobar dengan ganas di ruangan itu. Hancurkan pantangan dan pemurnian. Gunakan duniawi sebagai kuali untuk melunakkan hati saya yang seperti Buddha. Api melompat tinggi, tampak sangat menakutkan. Xiao Chen tetap berada di tengah api, menutup matanya sambil memegang mutiara Buddha Arira. Cahaya Buddha di telapak tangannya bersinar, dan dia terlihat sangat tenang. Sebuah cahaya Buddha emas muncul di dahi Xiao Chen, menjadi semakin gemerlap. Sepertinya itu akan keluar kapan saja. Gunakan duniawi sebagai kuali untuk melunakkan hati saya yang seperti Buddha. Di tengah api yang terbuat dari pemandangan duniawi, Xiao Chen bersinar dengan cahaya Buddha yang lembut saat dia memegang mutiara Buddha Arira. Dia menggunakan api yang ganas ini untuk meredam dirinya sendiri, mengolah hati yang seperti Buddha. Terletak di neraka adegan duniawi, Xiao Chen seperti biksu tua dalam meditasi. Dia tampak seperti tidak bergerak sama sekali, tetapi sebenarnya dia sedang bersepeda melalui pemandangan duniawi ini. Dalam satu saat, Xiao Chen adalah seorang pedagang. Di tempat lain, seorang petani, kemudian, seorang jenderal. Setelah beberapa saat, seorang tuan muda sembrono dari klan bangsawan, setiap inkarnasi berakhir dengan kepahitan setelah mengalami segala macam kesulitan dan rasa sakit. Ini berlanjut dalam siklus. Setelah 7 hari, titik cahaya keemasan yang cemerlang itu akhirnya berubah menjadi swastika yang berbeda dan terbang keluar. Swastika berputar terus-menerus di dahi Xiao Chen, melepaskan cahaya Buddha emas yang sangat intens. Ketika Xiao Chen melotot sambil memegang mutiara Buddha Arira, dia seperti penjaga kuil yang ganas. Buddhist might yang sangat tirani menyebar. Api yang tercipta dari pemandangan duniawi semuanya tersebar. Di seluruh ruang kultivasi, hanya ada Buddha might yang bermartabat yang unik untuk Xiao Chen. Kekuatan Buddhis itu tirani dan ganas, mengandung pembunuhan ki. Itu tidak bisa mentolerir kotoran apapun, menunjukkan kekuatannya tanpa kemarahan. Dengan pikiran, Xiao Chen berhenti membolak-balik tasbih Buddha. Kemudian, swastika Buddha di dahinya ditarik. Cahaya Buddha di ruang kultivasi menghilang, meninggalkan kedamaian dan ketenangan. Hanya tubuh Xiao Chen yang memiliki cahaya Buddha yang hangat, membuktikan bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. Baiklah, saya akhirnya berhasil menyingkat hati seperti Buddha. Saya juga mencapai level yang lebih tinggi dalam Breaking the Mundane. Xiao Chen menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Setelah 7 hari dalam kultivasi tertutup dengan dukungan tasbih Buddha, ia telah memperoleh pemahaman tentang prinsip-prinsip Buddhis. Dia telah mengalami semua lapisan masyarakat dalam adegan duniawi ilusi, menghadapi segala macam kepahitan. 7 hari yang singkat ini seperti 70 tahun. Xiao Chen akhirnya mengembangkan hati seperti Buddha yang hanya bisa dipadatkan oleh biksu terhormat dari Dao Buddha. Ketika skeleton Dragon Star Venerate mengeksekusi Breaking the Mundane, dahinya juga memiliki swastika. Namun, itu bukanlah hati seperti Buddha sejati tetapi hati seperti Buddha palsu, tiruan yang dibuat oleh Yang Mulia Bintang Naga Kerangka dengan energi jiwanya yang kuat. Dia belum memahami prinsip teknik pedang atau Buddhisme. Oleh karena itu, dia tidak mungkin melunakkan hati yang seperti Buddha. The Skeleton Dragon Star Venerate hanya bisa menggunakan kultivasinya untuk secara paksa menebus kekurangannya. Namun, Xiao Chen benar-benar mendapatkan hati seperti Buddha. Itu adalah Breaking the Mundane yang sama, tetapi Xiao Chen sudah bisa mengeluarkan 30% dari kekuatannya. 70% sisanya bergantung pada kultivasinya. Ketika Xiao Chen mencapai alam laut awan, secara alami tidak akan ada lagi rintangan. Dia akan mampu mengekspresikan kekuatan penuh dari gerakan ini. Dia tidak akan seperti skeleton Dragon Star Venerate, hampir tidak bisa mengeluarkan hanya 30% dari kekuatan gerakan dengan mengandalkan budidaya Cloud Sea Realm-nya. Saat Xiao Chen memegang tasbih Buddha, dia mulai berpikir. Saat ini, dia memiliki total 4 arah yang bisa dia ambil dalam pelatihannya. Arah pertama adalah teknik sabre. Xiao Chen bisa fokus pada teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya. Bagaimanapun, itu adalah teknik bela diri tingkat misteri yang berasal dari telapak tangan Gautama tingkat primogenitor, sesuatu dengan tingkat yang cukup tinggi.
Apa yang perlu dia lakukan adalah terus bermeditasi tentang Breaking the Mundane, benar-benar membiasakan dirinya dengan itu untuk mencapai tingkat di mana dia bisa mengendalikannya dengan bebas. Adapun menyelesaikan duniawi dan memasuki neraka, dia bisa bermeditasi setelah menerobos ke alam inti primal. Berikutnya adalah teknik pedang pemecah tentara. Bagaimanapun, Breaking the Mundane hanya bisa digunakan sebagai langkah membunuh. Itu membutuhkan terlalu banyak energi dan tidak bisa sering digunakan. Adapun teknik pedang pemecah tentara, yang Xiao Chen berasal dari teknik bela diri puncak tentara perisai surgawi, itu adalah teknik pedang dengan kekuatan ofensif yang besar. Menghancurkan pasukan besar, menghancurkan gunung dan sungai, menghancurkan bintang, dan menghancurkan dunia. 4 gerakan membunuh yang kuat dengan kekuatan yang luar biasa. Terus berlatih mereka mungkin menghasilkan banyak perbaikan. Teknik Army Breaking Saber sangat cocok untuk pertempuran biasa. Akhirnya, ada teknik pedang sempurna, yang diciptakan Xiao Chen ketika dia berada di alam Kunlun dan belum berpengalaman. Sekarang, sepertinya itu tidak cukup kuat. Dia hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara dan menyempurnakannya setelah saber Dao-nya meningkat lebih jauh. Arah kedua adalah teknik gerakan. Saat ini, Xiao Chen menggunakan seni naga ikan yang baru. Dia telah mengubahnya berdasarkan pengamatannya terhadap binatang buas, menggunakan karakteristik khusus binatang itu untuk mengubah posturnya dan meningkatkan kecepatannya. Saat itu tampak baik-baik saja. Pada kenyataannya, itu masih memiliki lubang yang menganga, kelemahan yang mencolok. Meskipun kecepatan Xiao Chen cepat, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dengan bebas. Rasanya seperti kehilangan kendali. Saat menggunakan teknik gerakan seperti itu, sirkulasi energinya untuk teknik bela diri tidak dapat mengikuti, karenanya, kekuatan serangannya menurun. Pada akhirnya, itu masih karena kurangnya pengalamannya. Dia belum cukup mengamati teknik gerakan. Jika dia memiliki kesempatan, dia harus menemukan teknik gerakan di medan perang iblis Fiendis dan mengambil referensi darinya untuk menebus kekurangan ini. Saat ini, Xiao Chen harus bermain dengan kekuatan seni naga ikan yang baru, dengan benar memanfaatkan kecepatan yang mendorong batas kendalinya. Arah ketiga adalah tubuh fisik. Xiao Chen telah mencapai 4 kekuatan Cauldron. Sayangnya, dia belum menemukan teknik budidaya tempering tubuh yang benar-benar kuat di alam 1000 besar ini. Dia masih tidak mengerti bagaimana memelihara, mengedarkan, dan mengontrol ki-nya, yang mencegahnya mengeluarkan vital ki-nya yang sebenarnya. Xiao Chen memperkirakan bahwa tubuh fisiknya dapat menangani 10 kekuatan kuali tanpa masalah. Namun demikian, tanpa teknik kultivasi yang sesuai, dia tidak dapat mengolah begitu banyak vital ki. Arah terakhir adalah kekuatan garis keturunannya. Ini adalah yang terkuat dari semuanya, tetapi Xiao Chen adalah yang paling tidak berdaya. Setidaknya, dia bisa mencari pertemuan kebetulan di medan perang iblis Fiendis untuk teknik gerakannya atau teknik budidaya temperatur tubuh. Dia bahkan mungkin bisa menemukannya di pelelangan. Namun, budidaya kekuatan garis keturunan sulit didapat. Adapun gerakan pembunuhan lain yang sudah dibiasakan Xiao Chen di masa lalu, tidak perlu terus mengerjakannya. Dunia Dharma, naga petir darah es, dan jari pemecah jiwa darah naga akan terus tumbuh lebih kuat seiring dengan kultivasi Xiao Chen. Setelah berpikir sebentar, Xiao Chen memutuskan fokusnya. Sebelum medan perang iblis Fiendis dibuka, dia akan menghabiskan sebagian besar usahanya untuk berlatih teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya. Ini akan meningkatkan kekuatan Xiao Chen lebih jauh. Dengan waktu yang tersisa, dia akan mengerjakan teknik pedang pemecah tentara. Setelah menenangkan hatinya yang seperti Buddha selama 7 hari, Xiao Chen mendapatkan beberapa pemikiran baru yang samar tentang teknik pedang pemecah tentara ini. Dia bisa memasukkan beberapa keganasan dan kekuatan Buddhis teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya, yang berisi pembunuhan ki, ke dalam teknik pedang pemecah tentara. Xiao Chen menyingkirkan mutiara Buddha Arira dan mengambil keputusan. Sudah diselesaikan. Saya akan membiasakan diri dengan Breaking the Mundane dan terus meningkatkan kekuatan teknik Army Breaking Saber. Di hari-hari berikutnya, selain menghabiskan 2 jam setiap hari untuk membimbing Ling Yu, Xiao Chen mengikuti rencananya untuk mengerjakan teknik pedangnya. Ling Yu meningkat pesat dan akan berlatih bertarung dengan Xiao Chen. Keduanya mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Xiao Chen bisa melatih pedangnya pada Ling Yu, mencari kelemahan dan memperbaikinya. Ling Yu ingin mengalahkan Feng Yu. Bertarung dengan seorang ahli pedang seperti Xiao Chen jelas merupakan pilihan terbaik. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Tanpa disadari, keduanya meningkat pesat. Dengan mengandalkan sumber jus kehidupan yang disediakan Xiao Chen, Ling Yu berhasil menerobos ke alam inti primal kecil tahap akhir. Lebih penting lagi, dia telah mengalami penempaan ki yang membunuh Xiao Chen.
Udara Ling Yu telah berubah. Seluruh tubuhnya sekarang mengeluarkan ketajaman, melepaskan kecemerlangan mau tak mau. Dia sekarang memiliki agresivitas yang mengintimidasi. Adapun Xiao Chen, teknik pedang pemecah tentaranya akhirnya mencapai kesempurnaan besar. Setelah dia memasukkan kekuatan Buddhis yang ganas ke dalam 4 gerakan pembunuhan, itu bahkan tidak lagi memiliki bayangan teknik pedang 1000 tentara-tentara perisai surgawi. Sekarang, teknik pedang pemecah tentara adalah sesuatu yang unik bagi Xiao Chen. Bahkan agak melampaui teknik pedang 1000 tentara. Xiao Chen bisa mengendalikan Breaking the Mundane sesuka hatinya, menggunakannya dengan bebas. Dengan satu pemikiran, tanda Buddha di dahinya akan muncul. Marsial Paman, dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu berusaha sekuat tenaga, kamu tidak lebih lemah dari pewaris sejati Sekte Api Ungu kami. Namun, kultivasi Anda. Setelah melihat banyak kartu truf Xiao Chen dan teknik pedang yang mengerikan, Ling Yu memberi Xiao Chen evaluasi yang sangat tinggi. Xiao Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya mengatakan itu. Kesenjangan dalam kultivasi masih merupakan celah. Itu tidak bisa diabaikan. Katakan padaku, siapa murid terkuat di 3 tanah yang diberkati ini? Mendengar pertanyaan ini, Ling Yu menjadi sangat bersemangat. Dia mengangguk dan menjawab, murid terkuat dari Gunung Gua Hitam kita adalah Sangguan Lei dari Sekte Cakrawala Surgawi. Kultivasinya mencapai tahap awal Major Primal Core Realm sejak lama. Dia memiliki bakat luar biasa di Thunder Dao. Marsial Paman, Anda harus memperhatikan dia. Dia juga murid Thunder Saber Siang Tian dan kakak senior Feng Yu. Namun, tidak seperti Feng Yu, selain Thunder Dao, pemahamannya tentang Wind Dao sama mencengangkannya. Dia dikenal sebagai pedang berserk angin guntur. Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Hanya kultivasi saja sudah akan menginspirasi ketakutan pada orang lain. Selanjutnya, Sangguan Lei juga mengolah 2 atribut yang berbeda. Orang seperti itu tidak bisa diremehkan. Murid terkuat dari Heavenly Sucking Mountain adalah Wang Yueming dari Institusi Konfusianisme, seseorang dari Sekte Konfusianisme. Dia memupuki yang benar dan mengikuti ajaran orang bijak kuno. Teknik pedangnya berani, megah, dan menekan. Adapun Gunung Potala, mereka tidak terlalu memperhatikan peringkat di sana. Namun, semua orang tahu bahwa murid terkuat Gunung Potala adalah Zhen Yuan dari Kuil Cahaya Mendalam, seorang murid dari generasi Zen. Kultivasinya tinggi, dan dia dikabarkan telah mengkultivasikan tubuh Dharma Besi. Kekuatan fisiknya menakjubkan, dan dia sangat kuat. Catatan TL, untuk biksu Buddha, ketika mereka menjadi biksu, mereka membuang nama lama mereka dan diberi nama baru, yang dikenal sebagai nama Dharma. Untuk biksu Cina, ini biasanya terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah umum di seluruh generasi yang sama di kuil yang sama, dan bagian kedua seperti nama yang diberikan. Faktanya, keluarga yang sangat tradisional di daerah tertentu mengikuti tradisi yang sama, di mana Anda memiliki nama keluarga, dan nama yang terdiri dari 2 kata dengan kata pertama menjadi kata yang menunjukkan generasi. Sangguan Lei dari Sekte Cakrawala Surgawi, Wang Yueming dari Institusi Konfusianisme, dan Zhen Yuan dari Kuil Cahaya yang Mendalam. Xiao Chen mengingat nama ketiga orang ini di dalam hatinya. 3 pewaris sejati terkuat dari tanah yang diberkati. Kecuali tidak ada pilihan lain, dia seharusnya tidak berbenturan langsung dengan mereka. Suara mendesing. Saat itu, baik Xiao Chen dan Ling Yu merasakan aura yang kuat tiba di halaman ini. Seseorang akan datang. Itu adalah aura yang akrab. Itu harus menjadi salah satu pewaris sejati sekte kami, kata Ling Yu sambil menatap Xiao Chen setelah memeriksa. Xiao Chen merasa bersemangat. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk. Ayo keluar dan lihat. Keduanya berjalan keluar dari halaman dan menemukan seorang pemuda berpakaian ungu berdiri di bawah pohon di luar pintu. Orang ini terlihat lebih tua dari Xiao Chen tetapi tidak banyak. Saat orang itu berdiri di sana, dia memancarkan kehangatan lembut ke sekelilingnya. Serangga, burung, binatang buas, bunga, rumput, dan pepohonan semuanya tampak malas seolah-olah mereka sedang menikmati sinar matahari yang hangat di musim dingin. Domain api yang sangat kuat. Dia bisa mengendalikannya dengan bebas, mengeluarkannya dan menariknya sesukanya. Hanya dari detail kecil ini, Xiao Chen merasa bahwa pemuda berbaju ungu ini tidak bisa diremehkan meskipun orang itu menyembunyikan kekuatannya. Itu Hua Yunfeng, pewaris sejati terkuat dari sekte kita. Ling Yu tidak berani lambat. Dia melangkah maju dan memberi hormat dengan kepalan tangan dan berkata, "Salam, kakak senior Hua." Meskipun Ling Yu memiliki peringkat senioritas yang lebih tinggi, dia masih muda dan tidak memiliki sumber daya yang cukup. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan pihak lain, jadi dia hanya bisa memanggilnya sebagai kakak laki-laki.
Hua Yunfeng tersenyum tipis dan berkata, Paman bela diri kecil, kamu terlalu sopan. Kakak senior Hua, apakah kamu di sini untuk marsial Paman Xiao Chen? Intuisi Ling Yu mendorong pertanyaan ini. Biasanya, keberadaan kakak senior Hua ini sangat misterius, dan dia tidak pernah berinisiatif untuk mencarinya. Hua Yunfeng mengangguk dan melirik Xiao Chen. Kemudian, dia memasuki pemikiran yang dalam, mengungkapkan ekspresi bingung. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Hua, bicaralah terus terang. Fiendis Demon Battlefield akan segera dibuka. Biasanya, persaingan antara berbagai sekte di Gunung Gua Hitam sangat ketat. Namun, selama periode ini, berbagai tanah yang diberkati melakukan yang terbaik untuk bekerja sama, maju dan mundur bersama. Paling tidak, jika mereka bertemu orang lain dari tanah terberkati yang sama, mereka akan menunjukkan kepedulian dasar satu sama lain. Ini membantu semua orang. Xiao Chen mendengarkan dengan serius, merasa itu masuk akal. Namun, apa hubungannya ini denganku? Xiao Chen membalas dengan berani dan percaya diri. Apa hubungannya ini dengan dia? Ini adalah aliansi antara pewaris sejati ini. Bagaimana mungkin mereka bisa berpikir tinggi tentang dia? Selanjutnya, Xiao Chen tidak sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari Sekte Api Ungu. Dia hanya mengandalkan beberapa dukungan untuk mendapatkan tempat dan menikmati banyak kebebasan. Hua Yunfeng tersenyum dan berkata, tepat. Apa hubungannya denganmu? Saya juga tidak bisa mengetahuinya. Namun, penyelenggara, Sangguan Lei, memanggil Anda dengan nama, ingin saya memastikan untuk mengundang Anda bersama. Sangguan Lei, ekspresi Xiao Chen dan Ling Yu berubah secara bersamaan. Kemudian, Ling Yu membisikkan apa yang terjadi di Greeting of Swords at Gaze sebelumnya kepada Hua Yunfeng. Setelah Hua Yunfeng mendengar itu, dia menunjukkan ekspresi kontemplatif. Kemudian, dia berkata dengan lembut, tidak heran. Dalam hal ini, Anda sebaiknya tidak pergi. Saya akan membantu Anda memikul ini. Dengan memanggil Anda, Sangguan Lei ini mungkin tidak berguna. Lebih baik kamu tidak pergi. Xiao Chen berpikir dalam hati, Hua Yunfeng ini benar-benar lugas. Namun, dengan menolak Sangguan Lei seperti itu, apakah itu akan memicu kebencian yang lebih besar di pihak lain? Pada akhirnya, Xiao Chen berbicara tentang kekhawatirannya dan meminta pendapat Hua Yunfeng tentang mereka. Hua Yunfeng menganalisis, Sangguan Lei itu berhubungan baik dengan adik juniornya Feng Yu. Bagi Feng Yu, dia adalah kakak laki-laki senior dan juga seperti setengah master. Ketika Feng Yu berlatih pedang ketika dia masih muda, Sangguan Lei adalah orang yang membimbingnya. Karena Anda menempatkan Feng Yu dalam keadaan yang menyedihkan, Sangguan Lei pasti akan menyimpan dendam atas ini. Saya sangat akrab dengan karakter Sangguan Lei. Dia pasti akan membalas dendam. Dia tidak marah sekarang, tetapi ketika dia marah, dia tiba-tiba seperti baut. Dia seharusnya tidak marah, tetapi jika Anda tidak pergi, Anda mungkin akan membuatnya marah, membuatnya semakin bermasalah. Petik 2. Xiao Chen berkata tanpa peduli, kalau begitu, aku akan pergi. Jejak rasa terima kasih melintasi wajah Hua Yunfeng. Jika Xiao Chen benar-benar memilih untuk tidak pergi, Hua Yunfeng akan ditempatkan di suatu tempat. Buat persiapanmu. Kami akan berangkat besok dan menuju puncak pengendali guntur dari Sekte Surgawi. Semua pewaris sejati dari berbagai sekte Gunung Gua Hitam akan pergi ke sana. Tidak peduli apa, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikan konflik ini. Hua Yunfeng menunjukkan ekspresi yang agak tak berdaya. Jelas, agak menyedihkan harus mengeluarkan upaya untuk masalah yang tidak berguna ini. Sebelum Hua Yunfeng datang, dia tidak membayangkan bahwa ada konflik sebelumnya antara Xiao Chen dan Sangguan Lei. Tidak peduli apa, Xiao Chen masih merasa berterima kasih kepada pihak lain. Paling tidak, Hua Yunfeng jujur, menunjukkan semua yang ada di wajahnya, dan tidak bertele-tele, bertingkah seperti orang munafik. Paman bela diri, apa yang harus kita lakukan? Ling Yu bertanya dengan bingung, tampak agak terganggu setelah Hua Yunfeng pergi. Pewaris sejati terkuat dari Gunung Gua Hitam ingin mencari masalah untuk Xiao Chen. Bagaimana Ling Yu bisa tetap tenang? Lebih penting lagi, Ling Yu adalah penyebab masalah ini. Xiao Chen menatap langit dengan ekspresi yang agak rumit. Kemudian, setelah waktu yang lama, dia berkata, Ling Yu, tolong menjauhlah untuk malam ini. Biarkan Marsial Paman sendirian untuk sementara waktu. Petik 2. Marsial Paman, jangan terlalu keras dan bunuh diri. Ling Yu berkata dengan cemas. Xiao Chen terperangah di dalam hatinya. Dia tersenyum pahit. Saya telah mengalami hal-hal yang lebih sulit dan jauh lebih berbahaya dari ini. Mengapa saya mengambil ini terlalu keras dan bunuh diri?
Setelah Ling Yu pergi, Xiao Chen duduk di halaman sendirian dalam keheningan. Ao Jiao terbang keluar dari cincin roh abadi dengan bulu kuning kecil di belakangnya. Dia memandang Xiao Chen dengan khawatir, tetapi dia tidak khawatir. Melihat Ao Jiao muncul membuat Xiao Chen sedikit terkejut. Dalam waktu yang lama dia tidak melihatnya, dia menjadi jauh lebih seperti manusia. Hampir tidak ada lagi jejak item spirit dalam dirinya. Kenyataannya, Ao Jiao tidak bisa lagi dianggap sebagai item spirit. Koneksinya dengan Lunar Shadow Saber sangat lemah, bisa diabaikan. Tiba-tiba, Xiao Chen memperhatikan sesuatu yang sangat aneh. Dia tersenyum dalam kejutan yang menyenangkan. Ao Jiao, kamu tumbuh lebih tinggi. Betulkah? Ao Jiao bertanya, merasa itu aneh, dia tidak memperhatikan ini. Xiao Chen tersenyum dan berkata, datang dan bandingkan ketinggian denganku. Ekspresi malu melintas di wajah Ao Jiao sebelum dia tiba di samping Xiao Chen. Memang, dia telah tumbuh lebih tinggi secara signifikan. Sebelumnya, kepala Ao Jiao mencapai bahu Xiao Chen. Sekarang, itu menyentuh dagunya. Xiao Chen menghela nafas, merasa waktu berlalu sangat cepat. Dia mengingat kembali saat pertama kali bertemu Ao Jiao. Adegan penampilannya yang garang muncul dengan jelas di benaknya seperti baru kemarin. Tanpa Ao Jiao, Xiao Chen pasti sudah mati beberapa kali di alam kubah langit dan alam Kunlun. Xiao Chen, apa yang ada di pikiranmu? Ao Jiao bertanya karena penasaran setelah dia melangkah mundur dan menatap Xiao Chen. Ao Jiao tahu bahwa Xiao Chen jelas tidak takut. Dia telah menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah takut apapun sebelumnya. Dari pemuda-muda dan tidak berpengalaman di kota Mohe hingga melampaui Ao Jiao, lalu melampaui Kaisar Guntur, hingga meninggalkan alam Kunlun dan memasuki alam seribu besar. Dia sudah bisa menghadapi semuanya sendiri tanpa dikejutkan oleh perubahan, menghadapinya dengan mudah. Xiao Chen mengeluarkan Lunar Shadow Saber. Dia hanya melihatnya, tidak menggambarnya. Saya sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi besok. Sayangnya, saya kekurangan informasi dan tidak dapat menemukan solusi. Jelas, sudah terlambat untuk memeriksa Sangguan Lei. Memikirkannya lebih jauh tidak ada gunanya. Jadi, Ao Jiao bertanya. Jadi, aku berhenti memikirkannya. Dentang. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia menggambar Lunar Shadow Saber. Pedang putih ramping itu hampir setinggi Xiao Chen. Tidak termasuk pegangannya, panjangnya sudah sekitar 4/3 meter. Memantulkan sinar matahari, itu memiliki kilau seperti air musim gugur yang beriak lembut. Ao Jiao, menurutmu pedang ini cukup tajam? Xiao Chen bertanya dengan lembut saat dia melihat pedang yang berkilauan. Ao Jiao tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen. Setelah merenung sebentar, dia menjawab, saber bayangan bulan adalah senjata surgawi puncak di alam Kunlun. Namun, di alam seribu besar ini, itu hanya alat harta karun, dan bahkan bukan puncak alat harta karun. Selain itu, masih ada alat dao yang lebih kuat di atas alat harta karun. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Ao Jiao harus mengatakan yang sebenarnya. Pewaris sejati dari Sekte peringkat 4 pasti dilengkapi dengan alat harta karun puncak. Lunar Shadow Saber, tidak lagi cukup tajam. Petik 2. Xiao Chen berkata, jika pedang seorang Bladesman tidak cukup tajam, bagaimana seorang Bladesman dapat mengintimidasi orang lain? Kesedihan samar membayangi wajahnya. Pakaiannya yang putih dan bantalannya yang tegak membuatnya terlihat agak kurus. Meskipun dia berbicara tentang Lunar Shadow Saber, dia sebenarnya berbicara tentang dirinya sendiri. Jika Xiao Chen cukup kuat dengan ketajaman yang tak tertandingi, dia tidak akan menunjukkan rasa takut bahkan jika Sangguan Lei dari Sekte Surgawi memanggilnya dengan namanya. Setelah pertempuran besok, aku akan menyegel Lunar Shadow Saber, kata Xiao Chen lembut. Menyegel Lunar Shadow Saber tidak berarti pensiun. Sebaliknya, itu menyegel semua kejayaan masa lalunya, membuat awal yang baru di Great Tousan Realms ini. Menggantung pedang mengacu pada keyakinan tulus Xiao Chen. Bukan karena Xiao Chen tidak ambisius. Dia hanya berusaha untuk terus melampaui dirinya sendiri.